Nah itu sementara kronologisnya sudah dijelasin di sini dari ayat 1 sampai 26. Marilah kita menciptakan manusia. Di situ Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah. Itu sudah diciptakan loh, baru Eden ini. Eden, tidak di Eden disuruh beranak cucu. Dia disuruh beranak cucunya itu di bumi. Betul. Sudah diciptakan apa belum di situ? Iya, sudah dicipta. Tadi kau katakan belum tadi. Belum, maksudnya Eden dulu diciptakan, baru kemudian Adam. Baru penciptaan Adam ini bukan dikhususkan di Eden. Penciptaannya kemudian itu dikhususkan untuk di bumi. Beranak cucunya itu di bumi. Nah, sekarang pertanyaan saya. Loh, sabar dulu, saya masih tanya dulu. Karena kamu katakan tadi, itu tanah diambil dari bumi, betul kan? Diambil dari bumi, itu siapa yang ambil? Apakah Allah sendiri atau siapa? Bom-bom yang pergi turun ambil. Loh, gimana sih ya? Juma ini. Udah nggak usah berbelit-belit, saya tanya samamu. Adam dicipta di bumi atau di luar bumi? Di bumi. Mana dalilnya? Oke, aku bacakan ya. Ini Kejadian 1 dari ayat 26 ya, dari ayat 26. Berfirmanlah Allah. Kejadian berapa? Kejadian 1 ayat 26 sampai aku bacakan sampai 28 ya. Oke. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan ternak dan di atas seluruh bumi dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan mereka. Loh, Allah di sini. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya. Dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Bukan mengutuk. Itu sudah diciptakan di sini. Sudah dari ayat 1 sampai 28. Itu ternyata sampai dari ayat 25 ini manusia diciptakan sampai di ayat 27. Allah menciptakan mereka. Lalu Allah memberkati mereka dengan beranak cuculah. Karena itu kan sudah kelar di sini. Jadi mereka sudah diciptakan di sini. Maka di sini ketika manusia itu sudah dibentuk, sabar dulu. Ketika manusia itu sudah dibentuk, sudah jadi, maka Allah membuat suatu taman, membuat taman khusus di situ, di mana itu taman yang khusus untuk manusia. Di situ manusia pertama, Adam dan Hawa, di mana semua bersahabat dengan binatang-binatang di dalam taman itu. Bahkan itu, ya itu semacam kayak gitulah. Gak perlu saya jelasin panjang lebar, karena nanti Zuma nggak nangkap nanti. Oh, lebay. Mana dalilnya dia dicipta di bumi? Kalau makanya aku bilang, kalau kamu tanya dalil, oh ini Adam diciptakan di bumi loh, kalau kamu tanya gitu. Tetapi berdasarkan kronologinya dari ayat 1 sampai ayat 28 itu sangat jelas bahwa memang dia diciptakan di bumi. Ya gitu loh. Terus? Mana? Ya memang dia diciptakan di bumi berdasarkan ayat 1 sampai 28. Mana dalilnya? Dalil yang kayak gimana yang kau minta? Aku memberikanmu ini data loh tadi ayat dari Kejadian 1, Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Itu jelas loh. Mana ada, nggak ada dalilnya kayak gitu. Loh, Allah memberkati mereka, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Itu kan Allah menciptakan kronologis ini kan masih dalam keadaan dia menciptakan bumi ini kan, bumi terus terang bla bla segala macam. Itu masih dalam keadaan dia menciptakan semuanya itu. Iya, dalilnya dia dicipta di bumi mana? Iya, kalau kamu bertanya seperti yang kamu ucapkan itu, bahwa Adam diciptakan di bumi, nggak ada kata-kata semacam gitu, gitu loh. Kalau itu yang kamu minta. Kalau itu yang kamu minta, tapi berdasarkan kronologisnya ini, berdasarkan konteksnya di sini, kita bisa memahami ternyata dia diciptakan, ternyata Adam diciptakan di bumi. Kayak gitu loh, Bung. Dalilnya mana? Gimana, Bung? Sudah puas? Belum? Dalilnya mana dalilnya? Bisa saya jelaskan? Loh, sabar dulu. Saya masih mau bertanya di Guru Danda. Lalu ini saya izin tanya Guru Danda. Guru Danda, sabar dulu, saya mau tanya dia. Saya mau tanya dia dulu, Guru Danda ini. Ini Guru Dandanya para TikToker. Di bumi mana dalilnya? Aku udah berikan, Anda mau terima atau tidak itu bukan urusan saya. Dalilnya. Terus aku udah berikan, Anda mau terima atau tidak itu bukan urusan saya. Sekarang saya mau tanya balik aja gitu loh. Adam diciptakan di bumi mana? Aku udah berdasarkan cerita kronologisnya, berdasarkan konteks loh yang aku bacakan tadi Kejadian 1 sampai 28 itu sudah jelas. Ternyata itu penciptanya memang di bumi.
bukan di Maksudnya gini, mana-mana. maksudnya begini Sincan. Maksud pertanyaan Bang Sumak, tadi kamu baca kejadian 26, betul? Ah, betul. Nah, pertanyaannya kejadiannya di mana? Silakan. Kejadiannya di mana? Gak nyambung pula kau ini ya. Kejadian penciptaan Adam di bumi mana dalilnya? Iya, makanya kalau kamu tanya kayak gitu, itu nggak ada. Kalau Adam, oh ini loh, Adam ini diciptakan di bumi. Kalau tanya kan seperti yang kamu ucapkan itu nggak ada. Berarti nggak ada dalilnya Tapi Adam diciptakan berdasarkan di bumi ya? kronologinya, kita tahu bahwa Adam diciptakan dari bumi. Berdasarkan kronologi, kita baca loh kejadian 1 Ada ayat 1 berarti sampai asumsi 28. ya? Kita bisa selesaikan itu. Makanya itu kita memahami apakah itu diciptakan atau bumi berdasarkan kronologi. Kita baca, memahaminya dari Jadi begini ayat per Bang ayat, Sancan. konteksnya itu loh. Bang Nah, Sancan. kayak gitu, Bung. Begini, maksud Nah, Bang Suma lalu simpel. pertanyaan saya gini. Dengar dulu Pertanyaan saya Bang untuk Sancan, supaya jangan tabrak-menabrak. Nah, Kamu silakan. kan baca tadi kejadian 26, betul? Yang Bang Suma tanyakan kejadiannya itu di mana? Silakan. Itu masih di bumi, Bung. Dalilnya di Makanya mana? aku bilang tadi, itu berdasarkan data, kan aku baca dari ayat 1, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, segala isinya itu kan tetap itu kita lihat dari konteksnya ini loh, dari ayat 1 sampai 28, itu yang kita lihat di situ. Jadi kalau Anda menanyakan sesuatu yang memang itu sesuatu yang nggak tertulis, tapi memaksa untuk supaya ada, itu nggak akan pernah ada. Tetapi kita bisa mengerti Maksa, ketika kita ini membaca ayat per ayat, konteks per konteks, kita bisa mengerti, oh konteksnya apakah ini terjadi di bumi atau di sorga, itu kita bisa lihat di konteksnya. Menciptakan ini, dia lagi menciptakan di sorga, atau dia menciptakan sesuatu di sorga atau di bumi. Nah itu kita bisa lihat konteksnya semacam gitu. Aduh, kamu ini nggak nyambung ya. Pertanyaan Bang Suma simpel. Oke, ini mau yang bertanya kamu dulu nih, baca. boleh nggak? Halo Bung Juma. Pertanyaan Bang Suma simpel. Kamu baca kejadian 26. Itu kejadiannya di mana? Silakan. Betul. Di bumi. Di mana dalilnya? Loh, ini kan makanya aku udah jelasin loh tadi. Kita bisa melihat itu, kita bisa mengerti apakah itu terjadinya di bumi atau di sorga. Kita bisa mengerti ketika kita baca ayat per ayat di sini, konteksnya di sini kejadian 1 sampai 28. Gitu loh. Taman Eden di mana sekarang posisinya? Tanya dulu nih Bung Zuma, boleh ditanya nggak ini? Bang Suma lagi. Taman Eden sekarang Bung di mana Juma. posisinya? Bang, dikit baru lanjut ke Gurunda. Taman Eden menurut kalian Itu di mana? ini Taman Eden karena pada Di mana sekarang posisinya? jadi dulu itu Taman Eden kan memang ya sabar dulu saya jelasin Bunda Rama. Itu Taman Eden dulu. Taman Eden dulu kan itu kan sesuatu yang Jangan, baik. saya tidak dan tanya dulu. itu- Sekarang posisinya di mana? Iya, nanti aku akan menjawab. Gak bisa kita langsung jawab tek gitu, Bunda Rama. Supaya itu ini penontonmu yang Kan saya tanya sekarang, bukan saya mau ceritakan. supaya kenapa ngerti yang begini. saya maksudkan kayak gitu. Sekarang Oke, di mana? itu sekarang itu karena sudah dihapus dalam artian itu seperti ada dibuat pembatas gitu, jadi hanya terlihat seperti di Irak sekarang. Oh, sekarang tidak ada lagi. Ya, jadi tidak ada lagi seperti di masa hidupnya Adam, nggak seperti gitu lagi. Oh, Jadi Allah menghilang. buat sesuatu ini apa ya? Buat sesuatu yang apa? Buat ini pagar ya dalam artian tuh Ini roh sebetulnya kayak gitu lah. pelajaran ngarang dari siapa sih Bunda Rahma? Maka itu Taman Eden menghilang katanya. Kenapa Ya, pula semacam Sekarang kamu sudah bawa tidak pagar? ada. Seperti gitulah. Sekarang Taman Eden, Oke, Taman Eden aku mau sudah tanya, nggak ada aku mau lagi. tanya kalian nih, boleh nggak ini ya? Lah, kan belum kelar. Malas aku Sekarang Taman ditanya mulu, Eden, giliran aku mau tanya balik nggak dikasih. kan tinggal kau jawab, Bang. Sekarang Taman Taman Eden. Di mana sekarang taman itu? Udah hilang. Ya, Taman Eden seperti Menguap. yang di bumi dulu itu ada di Irak. Dulu. Sekarang? Sekarang sudah di Irak. Lalu ini ada seperti Sekarang nanti di itu mana? Masih ada di Irak. ya masih Sekarang saya tanya, masih ada di Irak? masih. Oh, Itu negara Irak kan sekarang itu. Jadi negara Irak kan? bagaimana itu? Oh, negara Irak itu Taman Eden Oten. Ya, Perasaan dulu enggak itu tuh? Taman Eden. Dulu itu Taman Eden di mana nggak ada apa ya? Dikhususkan kayak gitu kan Dulu, seperti oke, dikhususkan, dulu ya. karena kita nggak ada catatan sejarah juga.
apa ya, fosil-fosil tentang Taman Eden di Irak. Sekarang yang saya tanya sekarang, Ya, jadi sekarang itu kan di sudah mana Taman Eden? dihapus dalam artian itu hapusnya itu seperti ini nggak ada lagi yang ini seperti tumbuhan-tumbuhan apalah yang saya lupa itu ini penjelasannya. Tapi semacam kayak gitu, itu sudah dihapus kayak gitu. Jadi nggak ada lagi Taman Eden. Dihapus dalam artiannya itu yang dihapus itu dalam artiannya itu seperti ini tanah ini ada buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu sudah dihapus seperti yang Anda bilang itu buah huldi. Jadi nggak ada Sudah ada lagi lagi. sekarang. Maksudnya Taman Eden sudah nggak ada lagi di. Ya, betul. Oh, jadi di Ya. apa yang ada sekarang? Tinggal Nggak ada lagi di bumi sekarang. di Nggak mana ada lagi di sekarang? bumi. Hanya Di aja mana? di Sekarang di mana? Sekarang di mana kalau nggak ada di bumi, Bang? Di Dulu mana tuh Eden? ada Bunda sekarang Rahma. aku nggak tahu. Aku sekarang posisinya itu aku nggak tahu seperti apa sekarang. Aku nggak tahu. Oh, dia nggak tahu. Kalau surga itu bukan Eden. Biar cepat kelar kan daripada kita muter-muter mulu. Jadi kalau kau bertanya terus saya bilang saya nggak tahu, mau juga gitu. Loh, kan aku udah gak tahu ini daripada ini tahu tapi pura-pura nggak tahu itu yang Apa yang bedanya? keliru Bunda Rama. Coba Bang, jelaskan dulu apa itu surga, apa Taman Eden. Apa perbedaannya menurut kamu? Nah, aku mau tanya Bunda Rama. Nanti Ya lagi kan itu berdiskusi kita. dikit aja, dikit aja. Ini kan aku dari tadi nggak tahu. diskusi Eden. Ah, Nggak tahu. kau nggak tahu perbedaan surga dengan Eden? Nah, nggak tahu. Kalau Eden itu sudah menghilang, berarti surgamu juga nggak ada. Aku nggak tahu. Loh, itu sabar dulu makanya itu aku mau tanya di Bunda Rama gitu loh. Saya juga pengen penasaran apa sih persamaan Eden dengan surga? Apa persamaan perbedaannya apa? Coba. Gimana? Aku udah bilang nggak tahu. Nanti aku setelah aku bertanya nanti kalau mau tanya lagi boleh lah gitu loh. Gimana sih Oh, Bunda Rama ini? betul-betul nggak tahu. Jadi kau tanya dulu pendetamu ya. Tanya apa perbedaan Eden dengan surga sekaligus Edan. Lanjut. Gimana sih Bunda Rama Lanjut, ini? Aku mau silakan. bertanya, boleh nggak ini? Padahal simpel loh pertanyaannya tadi. Kejadian 26 Simpel itu pertanyaan kejadian. nanti diputar-putar lagi gitu loh. Karena aku ngerti ya. Iya. Aku nggak ngerti nih karena nanti diputar-putar lagi gitu loh. Aku maunya Iya, bertanya betul. Tadi kan sekarang. kau bilang kejadian 26. Nah, pertanyaannya itu kejadiannya di mana itu? Itu di bumi. Mana datanya? Datanya itu makanya itu baca Nah, konteksnya itu kenapa kau bilang dibicarakannya di itu. bumi kalau tidak ada? Gepret. Loh, Di itu bumi di bumi pun kita udah- tahu itu di bumi, kita tahu itu udah di bumi. Sabar hilang. dulu. Udah hilang tuh ya. Kan nggak ada lagi Eden di bumi. Udah hilang. Ya udahlah, selesai masalah Eden Eden. itu. Saya tanya Eden. Eden dengan surga itu apa persamaan dan Loh, perbedaannya? udah kelar loh. Aku mau bertanya sih Bunda Rama ini ya. Kan belum selesai, Bang. Jangan buat aku marah Bunda. Coba dikit aja. Sedikit saja. Menurut pengertianmu, surga dengan Eden itu persamaannya apa? Apa sama apa beda? Beda. Satu jawabannya. Beda. Oh, beda. Ya. Oh, beda. Bedanya tuh apa ya? Itu surga itu tempat kehidupan kekal gitu loh. Hmm. Tempat di mana orang-orang Eden? percaya Yesus, orang-orang yang memang hidup di dalam Kristus itu akan hidup megah di dalam sana gitu loh. Itu tempat surga itu. Nah, kalau Eden itu kan itu ini terjadinya itu di masa Adam ya. Aku udah kasih tahu tadi tapi Rama ngeyel ya udah nggak apa-apa lah. Eh, eh. Silakan ada- Guru. Oh, sudah ada. Nah, gitu loh, datanglah kau ini ya. Halo Nggak, Bung selesaikan Juma. dulu. Selesaikan Udah dulu. kelar Bung Juma. Aku mau tanya Pohon Bung Juma kehidupan nih. pohon kehidupan itu berada di mana? Itu Di bumi. Itu ini sudah Di bumi. gak diketahui secara pasti sekarang itu ini sudah di, Di bumi. apa ya? Di bumi. Ini sudah nggak diketahui secara pasti di mana posisinya sekarang. Yang paling penting itu Di bumi. Allahku yaitu Allahku. Tuhanku. sudah membuat suatu pembatas sehingga manusia nggak akan pernah nyampe lagi di ini buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Itu di bumi atau di mana? Saya nggak tahu persis di mana posisinya sekarang itu lah. Jadi Aku Adam nggak tahu dicipta persis, di mana? nggak tahu persis di mana sekarang. Adam dicipta di Di mana? bumi. Loh, kalau di bumi berarti pohon Di kehidupan bumi. juga di bumi. Betul, semacam gitu Nah, dulu. di situ dikatakan jangan sampai dia mengulurkan tangannya
mengambil pula dari pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Betul. Berarti kalau pohon kehidupan itu ada di bumi, berarti ada di bumi dia pohonnya. Ya. Mana itu pohonnya sekarang? Ya, ini Zuma tadi tuh sengaja pura-pura hilang cari-cari data untuk tanya saya ya. Loh, ini pertanyaan saya dari Nggak tadi adil, kepada nggak temanmu adil yang kau, Zuma. 5 Nggak fair orang kau tadi diskusi itu. ini. Saya bawa Wahyu 2 nomor 7. Pura-pura menghilang, tiba-tiba kau cari data untuk Iya, memang- menanyakan saya gitu loh. Padahal Bukan aku mau cari bertanya. data. Bukan cari data. Dari Iya, kau temanmu cari dari data tadi, kau pura-pura menghilang kan? temanmu yang tadi itu berkata bahwa pohon kehidupan yang ada di bumi dan pohon kehidupan di Eden itu berbeda, tanya. Ya, ini kau pura-pura menghilang tadi kan, makanya itu kau cari jawab, kau cari pertanyaan, cari Dan data untuk sebelum menanyakan kau itu gitu loh. naik, temanmu Kristen udah naik 3 kali, kabur. Pertanyaannya sama. Aku Bung nggak bakalan kabur Bung sebelum aku Ya, sudah, sebelum kalau aku gitu dapatkan jawab. satu pertanyaan gitu sebelum aku bertanya. Tuhan kemudian mengatakan jangan sampai Adam makan buah pengetahuan itu, pohon kehidupan, dan memakannya sehingga ia hidup selama-lamanya. Makanya Adam diusir dari dekat pohon kehidupan. Betul. Nah, sekarang kalau pohon kehidupan itu ada di bumi, mana pohon kehidupan itu? Iya, aku kan udah bilang gitu. Ini ketika Allah mengucapkan hal itu, ketika Mana pohon kehidupan itu? Elohim atau Adonai, Pohon ketika kehidupan dia itu. mengucapkan hal itu dia buat suatu pembatas gitu loh. Jadi itu ini manusia nggak akan bisa jangkau itu karena Mati, ini Mija. Allah yang maha kuasa telah membuat pagar Bukankah pembatas. Irak itu diratakan sama Amerika? Mana pohon kehidupannya di sana nggak kelihatan? Iya betul, nggak akan terdeteksi oleh pohon berarti kehidupan bukan itu di nggak bakalan bumi. terdeteksi, Berarti bukan di bumi nggak dong. bakalan terdeteksi karena Berarti itu bukan di bumi dong. Ya itu terserah kau bilang itu bukan di bumi. Sekarang terserah Nanti kan saya. aku punya pertanyaan spesial untukmu nih. Ya, oke. Dia nyerah ya. Adam dicipta aku di nyerah, Eden, aku bukan nyerah. dicipta di Ini bumi. Oke. Cuma menang. Bukan menang. Kita Loh, mengedukasi dikasih orang menang nggak supaya mau. Enggak, saya tidak butuh kemenangan. Saya butuh Cuma kalah. kebenaran. Ya Cuma terserah. Terserahmu lah, kamu kalah, kamu menang, terserah. Yang pasti Adam alaihissalam itu tidak diciptakan di bumi. Oke, nah selesai. Oke. Ini Bung, Yes. aku membaca sedikit sejarah penciptaan Adam menurut Islam ya. Ya. Itu ini Adam itu diciptakan berapa tahunnya kira-kira? Berapa tahun? Ya. Tidak ada diceritakan di Islam, di Al-Quran nggak ada Adam diceritain. diciptakan. Oke, baik. Berapa kalau begitu? Berapa lama kan menurut Anda kan ini Adam diciptakan di surga. Berapa lama Adam diciptakan di surga? Tidak diceritakan juga berapa lama. Berarti hanya tahunya kayak ada rasaan. Oke lah, nggak apa-apa lah. Apa masalahnya? Ya, terserah. Ternyata yang dibilang Gurunda ini ternyata ini masih minus di situ ya ternyata. Oh gitu. Iya, masih minus di situ. Saya cuman bisa menyampaikan begini. Inna masala Isa indallah kamasali Adam khalaqahu min turab summa qala lahu kun fayakun. Seperti penciptaan Isa itu sama seperti Adam. Allah menciptakannya dari tanah, Adam dari tanah, Isa dari tanah. Kemudian Allah hanya mengatakan jadilah. Maka jadilah Adam, maka jadilah Isa. Tentang proses penciptaan ini, Allah kemudian mengatakan Allah tidak ditanyai tentang pekerjaannya berapa hari dan seterusnya. Terkait dengan Adam, Allah mengatakan la yus'alu amma yaf'al. Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakannya. Berapa hari kamu mengerjakan itu dan untuk apa kamu lakukan itu? Enggak ditanya Allah itu. Jadi kalau Anda bertanya berapa lama kemudian Allah menciptakan Adam, itu tidak disampaikan dalam Al-Quran. Adam diciptakan 2 jam.
Adam diciptakan sekian bulan, tapi Allah mengatakan jadilah maka jadi, kun fayakun. Mazmur 33 nomor 9. Allah hanya memberi perintah jadi, maka semuanya jadi. Nah sekarang kalau saya balik pertanyaan yang sama, di dalam kitabnya Kristen, bukan kitabnya Yahudi, di Perjanjian Baru, Adam diciptakan berapa lama? Itu udah jelas ya, kalau ini Adam itu bukan berapa lama, tapi itu jadi ketika Allah membentuk itu dengan proses yang yang sangat luar biasa ya, dibentuk tubuh. Sabar dulu. Jangan Lidah dipotong memanjang melilit ke leher sampai ke bawah. Kau mau tiktokannya saya nggak ini? Nah, iya saya tanya, di dalam Perjanjian Baru Adam diciptakan berapa hari, berapa bulan, berapa meter, berapa liter? Nggak dijelasin. Loh, begini Bung. Yang aku baca sejarah penciptaan Adam menurut Anda gitu loh. Itu diciptakan berapa tahun itu berapa, cukup lama itu. Iya gitu ya. Cukup lama. Itu Anda sendiri yang carilah. Saya malas menjelaskan ke Anda. Bung, ini izin bertanya. Saya nih, lagi dong, lagi nih. Giliran kan? saya dong, giliran saya bertanya. Tadi kan udah dibalik. Enggak, tadi. itu kan dari pertanyaan. Iya, kan udah itu dibalik, satu kan? pertanyaan. Itu satu pertanyaan betul. yang menjawab dan memberi pertanyaan. Sekarang pertanyaan saya Iya, lagi betul. nih sama Kan Anda. udah dibalik tadi. Enggak, pertanyaan saya dibalik lagi, pertanyaannya nanti tadi. Anda balik bertanya lagi ke saya, kan gitu. Masa nggak disetujui? Maksud saya itu ini saling bertanya, balik-balikan aja. Bukan. Gitu. Anda bertanya, dobel, gitu. Anda bertanya, dari pertanyaan Anda itu muncul pertanyaan yang sama. Betul. Oke? Betul. Nah, sekarang giliran saya bertanya, dari pertanyaan saya nanti muncul pertanyaan Anda. Kan gitu. Paham? Saya nggak suka semacam gitu sih. Ketika saya bertanya, Loh, berarti Anda sendiri ya udah aku bertanya lagi gitu loh. Artinya Anda ingin, silakan. Anda aja yang ingin bertanya kalau begitu. Sekarang pertanyaan saya. Silakan Anda Oke. bertanya, silakan. Di dalam pemahaman saudara, Tuhan pencipta langit dan bumi itu serupa dengan manusia. Manusia ini kan ada dua jenis, ada wanita, ada perempuan, kan gitu, betul? Ya. Iya katanya. Ada wanita, ada pria. Nah, Tuhanmu itu jenis kelaminnya pria atau laki-laki? Itu Wanita atau perempuan? Salah. Perempuan atau wanita? Ayo. Itu ini nggak dijelasin ya itu. Nggak dijelasin gimana? Nggak Sabar dulu. Tuhanmu Saya mau serupa jawab, dengan toh. manusia. Manusia terdiri dua jenis kelamin. Pertanyaan saya, kelamin Tuhanmu laki atau perempuan atau tengah-tengahnya? Selamat pagi, Tante. Nah, yang mana? Oke, gini penjelasannya gini Juma. Marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita itu. Maksudnya di situ bukan merujuk kepada jenis kelamin. Loh, kan serupa Tetapi segambar. merujuk kepada, sabar dulu. Atau jangan-jangan punya kelamin ganda. Bukan merujuk pada kelamin Juma, tapi itu merujuk kepada Serupa tubuh, dengan jiwa, dan segambar. roh. Serupa dan segambar berarti sama seperti Adam manusia. Masalahnya di situ diciptakan juga perempuan. Pertanyaan saya, Tuhanmu itu kelaminnya pria atau wanita? Atau berada di tengah-tengah? Karena berdasarkan perkataan Yesus sendiri, dia menyebutnya Bapa, yaitu saya merasa dia itu laki-laki. Berarti dia punya nonot. Loh, itu hanya gambarannya aja, bukan berarti kamu samakan dia dengan manusia, Zuma. Loh, tadi katanya serupa dengan segambar. Berarti ketika dia itu kan kata ganti kan. Dia itu Allah di situ itu saya nggak mau ikuti narasimu yang hujat sana. Aku bisa Saya aja tidak menghujat konsep Iya, kamu menghujat di kekristenan. situ. Makanya Anda menyembah Yudas karena Tuhan Anda itu laki-laki berubah menjadi manusia. Penghujatan yang kamu maksud itu, Juma dengarkan baik-baik. Kok saya jadi menghujat? Tuhanmu kita serupa memanggil dia dengan Bapa, gambar dalam artian, manusia. kita gambarkan, Yesus lahir. itu
Sabar dulu. Lukas 2 nomor 11. Telah lahir. Siapa yang lahir? Laki-laki, manusia, betul? Betul. Betul. Makanya saya tanya, apakah Tuhanmu yang kamu sebut itu serupa dengan Adam itu punya nonot? Itu kita nggak bisa gambarin semacam gitu Lah, gitu loh. Yesus Ketika itu punya. kita nggak gambarin, kita yang Allah yang Yesus perkasa punya gitu ya, Allah kagak? yang perkasa. Yesus punya kagak? Allah yang perkasa, kita Ya, nggak bisa Yesus gambarin punya. Yesus seperti punya manusia kagak? itu sendiri, seperti tubuh manusia ini, kita nggak bisa gambarin Yesus semacam punya itu. kagak? Yesus punya nggak? Ya, dalam keadaannya sebagai manusia ya dia punya itu. Ya kan serupa dengan manusia. Betul, dalam keadaannya sebagai manusia. Berarti seperti yang itu. Anda Tetapi sebut Allah Theos yang roh itu kita nggak bisa berarti yang gambarin Anda sebut Theos itu juga punya kan? Nggak, cuma kau nih. Katanya serupa. Makanya Oke, Yesus sebelum dia menjadi Yudas, Yesus ini kan disunat pada hari ke-8 dan dia disebut sebagai anak Theos. Gimana sih? Udah kelar kau, cuma itu jawaban saya. Ya, Terserah jadi kau mau terima atau kesimpulannya, tidak. Yang paling jadi penting kesimpulannya di situ, Theos, bapaknya daripada Yesus itu punya nonot. Betul? nah kau malah kurang ajar kau di sini. Loh, kok saya kurang ajar pula? Bukankah Tuhanmu itu Serius, maha besar? Kau malah kurang ajar di sini gitu loh. Kenapa saya jadi kurang ajar? Iya. Apakah Makanya saya bilang, anda, ketika apakah kamu anda berbicara, yang tidak sadar bahwa Anda lah agama yang paling kurang ajar di atas muka bumi ini terhadap Tuhan? Anda nggak sadar? Sabar. Ini gini loh Juma, dengarkan baik-baik Juma. Juma, gurunda para TikToker di sini. Aku berikan satu cara. Ketika Anda berbicara tentang Tuhan, ketika Anda berbicara tentang penguasa, Anda nggak bisa menggambarkan seperti, oh Tuhan ini punya jenis kelamin ini, itu nggak bisa dijangkau oleh akal. Loh, gimana tidak bisa dijangkau dengan akal? Dengan dua bibirnya Yesus, bibir atas, bibir bawah, Yesus itu nenek ibunya. Bagaimana nggak bisa dinalar? Pada hari ke-8 kulupnya kemudian itu diambil, dipotong. Apanya yang tidak bisa dinalar Yesus? Ketika dia kekenyangan kemudian dia keluar lewat kuping, lewat anus. Apa yang tidak bisa dinalar dari Tuhan ente? Loh, kalau kamu bicara tentang Bapa, tadi kan bicara tentang Bapa. Kalau kamu berbicara tentang Yesus, mari kita bicarakan dia gitu loh. Kan bapaknya serupa dengan manusia. Betul. Sekarang pertanyaan kalau kamu bicara tentang Yesus, ayo kita bicara tentang Yesus. Lah, bukankah Yesus itu adalah Bapa yang datang dalam rupa manusia? Loh, itu aku Bung, bukan yang percaya Bapa adalah Yesus, bukan Bung. Loh, Kolose 2, Anda beriman kepada Kolose 2? Sabar dulu, itu sekarang mau bicara apa? Mau bicarakan Yesus ini sendiri atau gimana? Berbicara mengenai Theos Anda yang serupa dengan Yesus dan adalah Yesus itu sendiri. Sekarang jawab pertanyaan saya. Sebab dalam dialah berbicara mengenai Tuhanmu yang adalah manusia, yang serupa dengan manusia. Tentang Yesus atau gimana? Bukankah Bapa itu Yesus itu sendiri? Bukan. Loh, ini sebab dalam Yesus berdiam secara jasmani, secara biologis seluruh kepenuhan keteotes, ketuhanan. Ya, kealahan di situ berdiam. Keilahan itu bukan ada berdiam, di dalam dirinya. Bukan berdiam. Kalau Anda membaca Filipi, itu ada di dalam dirinya. Bukan keilahian, jasmaninya itu adalah Bapa itu sendiri. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmani. Dalam bahasa Yunaninya somatikos. Somatikos itu artinya tubuh, jasmani, biologis. Malah kau cosplay jadi Yohanes ini, saya lihat lama-lama ini. Saya ngajarin kamu bahwa Tuhanmu itu manusia. Bukan, sekarang saya mau berbicara dengan Anda. Anda jangan cosplay jadi Yohanes di sini. Saya mau berbicara dengan Anda. Iya, saya ini sedang membahas tentang konsep ketuhanan. Ayo kita bicarakan tentang Yesus ini gitu loh. Nah, ini sudah kita bahas Yesus. Yesus itu sekarang kita bicarakan tentang Yesus itu ini bagi Yesus. Anda itu. Ini Yesus, jasad Yesus itu kepenuhan secara biologis, dia kepenuhan keteosan. Kukunya Yesus, jari-jarinya Yesus, pantatnya Yesus, giginya Yesus, itu semua adalah Tuhan. Bagi Anda.
Ini kocak dalil. bener lah ini Zuma ini. Gimana sih mau diskusi enak ini? Nggak bisa pun ini gurun danda ini ya. Filipi 2 nomor 6. Yang walaupun dalam rupa Theos tidak menganggap kesetaraan dengan Betul. Theos sebagai Betul. milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan Ya. mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Betul. Nah, yang menjadi manusia ini siapa? Sang Firman yaitu Allah itu sendiri. Berarti Tuhanmu punya nonot tidak? Ya. Kentutnya aromanya apa, Bang? Astagfirullah. Ini dalil Itu nggak kitab. perlu saya jawab, Dimakan. nggak perlu saya jawab di situ. Nah, ini dalil kitab. Makanya Anda dikatakan itu Itu seburuk-buruknya maksudnya makhluk. lebih mengarah. Kau malah tanya nonotnya apanya segala. Kalau La saya haula wala nggak quwata serius sekali illa ya. billah. Kalau Anda saya Ini dalil kitab saudara. Malah dikatakan di Kisah Para Rasul 2 nomor 31. Karena itu kita telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Yesus ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Nonotnya maksudnya tidak binasa. Wallahu alam, apakah dia tegang terus atau dia mengkerut, wallahu alam. Ini keadaan yang ada di dalam konsep ketuhanan agama saudara. Inilah makanya zolimnya konsep kekristenan itu ini zolim. Ini berbicara mengenai daging, Bu. Dagingnya kata dalil Anda tanya dalam mau bahasa TikTokan, sekarang malah Bung. kau mendominasi. Bung, SARS dalam bahasa Yunani artinya daging. Kalau berbicara mengenai daging berarti termasuk juga nonotnya, zakarnya, dan itu tidak mengalami kebinasaan. Dalam bahasa Yunani diapora. Diapora itu, itu Bung, ya. tidak mengalami Dengar, Bung, ya. kebinasaan. Dengar, Pertanyaan Bung, ya. saya, benarkah Dengar. saudara menuhankan nonot? Oh, itu gak mempan bagi saya. Bahaya, Gak perlu mempan bagi perlu saya. dicari Mau tuh apa? nonotnya itu. Bagaimana Tetap sih? tenang, Kok tetap nggak tenang. mempan? Saya Ilmu padi bertanya abadiku, kan dengan begitu. baik, Bung. Apakah dengarkan. apakah Dengarkan saudara aku sekarang Kristen menjawab. benar mempertuhankan biji sakar dan nonot? Itu pertanyaan saya loh. Berdasarkan dalil. Dengarkan aku, Bung. Silakan. Dengarkan aku. Ketika engkau berbicara Yesus, dia mengambil ini rupa manusia itu. Berarti seluruhnya kan, bukan cuma muka kan? Semuanya kan? Betul, seluruh. Gitu dong. Jangan Anda bilang saya menghujat, termasuk bijinya, betul? Bijinya, Oh, bijinya. itu kau menghujat di sana itu. Loh, kenapa saya menghujat? Sabar dulu, Saya kau. tanya, apakah termasuk bijinya? Kau ini menghujat mulu gitu loh. Loh, kenapa saya jadi menghujat, ya Allah ya Karim? Ya udah, bahasa sederhana. Sabar. Apakah biji salaknya juga termasuk? Sederhana. Nggak ada yang dengar, cuman kita berdua. Apakah biji salaknya juga termasuk? Bisik saya. Ya, Ini bukan Salah. ini sabar dulu, saya lagi jelasin. Kau Ya, jangan potong. udah jelasin, ya udah. Enggak seru sekali kau ini. Loh, gimana sih? Justru saya mau belajar ini samamu. Ya, makanya itu anggaplah itu kamu murid saya gitu loh. Kamu ini guru. Oke, Aku ini baik gurumu. guru. Bagaimana dengan biji salak yang menggantung itu? Apakah juga termasuk Tuhan ente, Pak Guru? Nah, kayak gitu. Nah, sebagai murid yang Guru baik Sancan. harus sebagai murid yang baik. harus Baik, tunduk Pak kepada Guru. Oke? Sekarang Iya, Pak biarkan Guru. gurumu menjelasin. Baik, Pak Guru, silakan. Ya. Ketika engkau berbicara tentang Yesus, Bung, ya. Ketika kau mengutip Filipi 2 ayat 6 sampai 9 tadi itu, dia tidak menganggap kesetaraan ini itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan itu dia gak menganggap itu. Dia gak menganggap itu. Tapi dalam keadaannya sebagai manusia, ia memberikan dirinya, ia taat bahkan sampai mati di atas kayu palang, di atas kayu salib. Nah, itulah tujuan yang utama. Dia mengambil rupa manusia itu, mengambil rupa manusia dengan tujuan apa? Tujuannya untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Markus 10 ayat 45 dikatakan, anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan memberikan nyawanya untuk tebusan bagi banyak orang. Pertanyaan saya bukan itu, kedatangan Pak Yesus di sini. Guru. Sabar dulu. Pertanyaan lagi jelasin. saya, Nanti giliran kita. tunggu, ketika Yesus yang Anda sembah itu digantung di tiang salib,
apakah biji sakarnya ikut tergantung atau tidak? Itu pertanyaan saya. Kalau dia ikut tergantung, berarti ia nebus dosa juga, biji sakarnya juga ikut terlibat, kan gitu. Benar nggak? Oh, aku lagi jelasin loh itu, aku lagi jelasin. Ya tapi jangan doktrin dong. Ini pertanyaan murid ke bukan guru. doktrin, bukan doktrin. Apakah Loh, pada saat Anda butuh doktrin nggak? Apakah pada saat Tuhan Anda mati di atas tiang salib, nonotnya ikut sedet? Itu pertanyaan sederhana. Kalau ikut sedet, berarti nonot juga ikut ambil alih di dalam menebus dosa-dosa Kristen. Loh, Anda Betul justru nggak? Anda di sini. Jadi cuma kalau saya mengatakan dengar, Kristen dosa-dosanya ditebus oleh termasuk biji sakarnya Tuhannya, salah atau tidak? dengar Bung. Nah, silakan. Dengarkan aku Bung. Hmm. Anda butuh doktrin sehingga Anda mengerti tentang keberadaan, tentang Tuhan yang benar itu. Itu Anda butuh Ya, doktrin. Tuhan yang benar Butuh inilah yang doktrin. kita bahas. Iya, makanya sabar dulu. Sabar dulu, kan aku bagian aku sekarang kan. Nah, Iya. Anda butuh doktrin untuk bisa menalar, bisa menerima yang benar tentang pengetahuan akan kebenaran tentang Tuhan itu. Itu Anda butuh doktrin. Kalau Anda bilang doktrin segala macam, sorry Bung, berarti Anda gak butuh doktrin untuk mengerti tentang Tuhan. Sementara Anda didoktrin sehingga Anda mengerti tentang keberadaan Tuhan itu sendiri. Sehingga Anda mengerti siapa Tuhan. Tuhan itu Setiap adalah kita- makhluk yang Sabar bernama Yesus katanya kan. Sabar dulu. Benar kan? Benar Sabar nggak? dulu. Gimana sih kau putar-putar mulu? Makanya Enggak, aku hanya membeda. saya Aku hanya membeda ilmu Anda pikiranmu. terlalu tinggi. Saya murid. Mau hanya Iya. dasar-dasarnya dulu. Anda terlalu apa di sini? Saya mau beda otakmu ini supaya Anda itu butuh doktrin. Tadi Saya hanya Tuhan mengatakan, Anda serupa dengan Anda butuh doktrin makhluk. nggak? Pertanyaan saya. Anda Serupa butuh doktrin dengan nggak? Adam. Habis itu menjelma inkarnasi menjadi Yesus, laki dia kan. Tak kasih Iya, betul. data. Kolose 2:9. Betul. Kisah Rasul 2:31. Filipi 2:6 sampai 9. Pertanyaan saya, apakah yang mati di atas tiang salib ini termasuk zakarnya juga? Itu loh. Kalau termasuk zakarnya juga, maka kesimpulannya dosa-dosa Kristen dihapuskan bukan hanya melalui salib, kayu palang, tapi juga melalui jasad Yesus termasuk biji salaknya. Betul? Ya Betul? intinya termasuk semua tubuhnya di situ, termasuk semua. Termasuk biji salaknya. Betul? Termasuk semua anggota tubuhnya itu mati. Mantap Itu yang paling sekali. Saya- Berarti saya nggak hari begitu. ini kita akan memproklamirkan agama Kristen adalah agama dosa-dosanya ditebus oleh biji sakar. Dah selesai. Tunggu dulu, saya kelari untuk menjelaskan. Loh kok dikelari semuanya lagi tadi, ya. tadi katanya iya. Loh, bukan supaya itu kan dari pandanganmu itu kan sudah Jadi diterima. kalau umat Sekarang Islam giliran saya menjelaskan dihina itu. batu hitam hapus dosa, hari ini umat Islam juga boleh nggak biji sakarnya Yudas menghapus dosa Kristen? Boleh nggak? Yudas. Oh, oke, ini boleh dong. Ya boleh dong. Pusing lah aku dengan judul ini. Makanya enaknya ini apa ya? Berapa lah Nah, nonim, itu udah saudara? Waduh. Sabarlah, aku lagi mau jelasin gitu loh. Ya silakan. Aku mau nyelesain penjelasan aku tadi itu. Ya, silakan. Mengapa Yesus datang ke dunia ini Beserta mengambil dengan rupa? zakarnya kan gitu. Ya lanjut. betul. Anggaplah Anda betul semuanya di sini. Enggak, Anggaplah bahasanya Anda yang menang di sini. lengkap beserta Ya, dengan anggaplah- zakarnya. Jadi Yesus Anggaplah Anda datang ke menang di dunia sini. beserta Potong dengan lagi. zakarnya kan Nggak gitu. seru sih Zoom ini ajak diskusi nggak seru ini. Loh, kan Yesus dikatakan dalam Kisah Para Rasul 4, Yesus adalah batu pondasi yang dibuang oleh biarkan tukang aku bangunan. menjelaskan. Biar 2 menit, 3 menit bisa nggak? Oke, silakan. Oke. Jadi kedatangan Yesus di dunia ini sangat mulia ya, memberikan dirinya, memberikan nyawanya untuk tebusan bagi banyak orang ya. Dia datang mengambil rupa manusia, menjadi sama dengan manusia. Itu ada beberapa dalil Yohanes 1 ayat 14. Bahkan ini dia sudah dinubuatkan jauh sebelum ada di perjanjian baru ini. Itu sudah dinubuatkan di Yesaya 52-53. Itu memang sudah dinubuatkan semuanya itu. Lalu dia datang menjadi sama dengan manusia ini, mengambil rupa sebagai seorang manusia. Dan di masa hidupnya di bumi ini dia banyak ini mau taat hingga mati sampai di kayu salib ya, di kejadian di Filipi 2 yang dibacakan sama Bung Zuma tadi itu.
Filipi 2 ya, ayat 8 sampai ayat 6 sampai 9 itu. Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi ia taat sampai mati di kayu salib. Tujuannya apa dia mati di atas kayu salib? Untuk supaya Bani Israel tidak dirampas tempat sucinya dan bangsanya. Berikan nyawanya. Jadi kedatangan Yesus di sini disalib di atas kayu salib, final bahwa dia memberikan nyawanya untuk tebusan bagi banyak orang. Oh, itu siapa ajaran yang muncul dari barat itu beda itu. Sabar dulu, saya mau selesaiin dulu. Ya jangan emosi, apa santai aja. Siapa yang percaya kepadanya akan memperoleh surga, itu akan selamat. Nah, bagi siapa yang tidak percaya, sorry banget, is dead. Ya itu kan ajaran yang muncul dari barat, Bung. Itu nggak dipercaya, itu nggak masuk dalam list. Apa? Tidak masuk dalam list. Kok tidak masuk dalam list lagi? Iya, itu listnya di Roma, di barat, di Vatikan itu. Loh. Kejadian yang sebenarnya Yesus disalibkan itu karena unsur politik dan ekonomi aja, nggak ada hubungannya dengan dosa. Nggak ada unsurnya. Kau buktikan dulu. Silakan. Baik. Kembali ke Yohanes 11. Anda bisa buka Yohanes 11. Arahkan mata Anda ke sana sambil pegang biji sakar Anda. Sambil pegang ini. Sorry. Kok jadi pegang biji sakar, sorry. Yohanes 11, Bung, baca, Bung. Jangan panas kau, Zuma. Iya, enggak, maksud saya Anda baca di sana, arahkan mata Anda ke sana sambil pegang biji sakar. Ya, biji sakar. Kau buka, karena kau yang sebut, kau buka. Jangan saya dijadikan apa? Jangan berikan beban kepada saya gitu loh. Oke, baik. Kita baca di situ ada tertulis biji sakarnya 2. Astagfirullahaladzim, kenapa selalu biji sakar sih? Astagfirullah ya Allah ya. Bukan biji sakarnya Sancan, bukan. Iya, itu dia makanya. Astagfirullah. Air minum dulu, Dek. Saya selalu salah sebut ini. Oh, minum. Kasih. Ya. Ini Bunda Rahma kasih dia minum dulu biar nanti apa nanti? Biji sakar. Dehidrasi dia nanti. Bunda Rahma juga ikutan pula jadi nanti, saya baca ya. Kasih dulu minum sama Zuma ini nanti. Sudah. Tadi kopi campur masak. Saya baca ya. Saya baca. Banyak di antara orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus dan percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang Farisi melaporkan, menceritakan kepada mereka apa yang telah diperbuat oleh Yesus. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan berkata kepada mereka, apakah yang harus kita perbuat? Sebab Yesus ini membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci serta bangsa kita. 2 poin. Kalau kita membiarkan Yesus, maka dia akan datang, orang Roma akan datang merampas tempat suci kita dan bangsa kita. 2 poin. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati, yaitu Yesus, mati untuk bangsa kita. 3 kali diulang, daripada seluruh bangsa kita ini binasa. 4 kali diulang. Jadi kematian Yesus. Kemudian kata Kayafas, hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar. Nah, imam besar ini bukan pendeta, bukan juga pastor, bukan bom-bom, tapi imam besar pada tahun itu bernubuat sekali dengan bom-bom kau ini, bahwa Yesus akan mati untuk bangsa kita. 5 kali. Bukan untuk dosa waris, tapi untuk bangsa kita. Lalu dikatakan, mulai hari itu mereka semua imam kepala mahkamah agama orang Yahudi dan orang Farisi bersepakat membunuh Yesus. Karena apa? Karena takut orang Roma merampas tempat suci dan bangsa Yahudi, Yerusalem. Tidak ada masuk unsur dosa waris.
Padahal Kayafas sudah bernubuat. Nubuatnya apa? Lebih baik Yesus mati seorang diri demi bangsa kita dan demi kemudian tempat suci kita. Maka apa yang diterangkan kemudian di data 54-nya? Karena itu mendengarkan orang Yahudi ingin membunuhnya, Yesus tidak tampil lagi di depan umum di antara orang Yahudi, melainkan Yesus berangkat dari situ menjauh ke daerah yang dekat dengan padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ Yesus tinggal bersama dengan murid-muridnya. Dikatakan lagi, mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri dalam bait suci, mereka berkata seorang kepada seorang yang lainnya, bagaimana pendapatmu, akan datangkah Yesus ke pesta ini? Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah kepada setiap orang yang tahu di mana Yesus berada, agar memberitahukannya, agar mereka dapat membunuh, menangkap dan membunuh Yesus. Ini tujuannya Yesus dibunuh, untuk membebaskan orang-orang Yahudi dari tekanan Romawi, supaya orang Roma tidak merampas tempat suci dan merampas bangsa mereka. Bukan dosa waris. Dosa waris muncul nanti 100 tahun belakangan, baru muncul agama Kristen. Demikian, tanggapi dengan data. Oke, baik. Itu cuma mencoba untuk mengkolerasikan bahwa kedengaran, Bang. Nafasnya Bang Tony di-mute dulu. siapa lagi yang potong ini? Orang ajar yang suka potong ini. Jangan pegang sangkar supaya nggak emosi kamu, santai aja. Habis kau Juma, serius Juma. Ini si Juma, dia yang pertama yang aku dengar tadi itu kayak lagi sakit hati sekali dengan bom-bom ya, itu yang pertama. Tahu aja lu. Soalnya Terus dia lari terus yang dari kedua, saya. Yang kedua, dia nggak itu, ini pernyataannya tadi bukan membuktikan bahwa tujuan Yesus itu karena tujuan politik. Dia gak membuktikan itu. Tetapi itu ini berdasarkan klaim, atau ini berdasarkan klaim yang dibacakan tadi itu. Itu berdasarkan klaim mereka. Nanti diambil bla 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 itu. Tetapi tujuan yang sebenarnya itu sudah dijelaskan, dan itu sudah dia berkata sendiri. Aku membacakan dulu yang di Markus 10 ayat 45, bahwa kedatangan Yesus untuk memberikan nyawanya untuk itu tebusan muncul, bagi banyak tulisan orang. Itu muncul kapan? Sabar dulu, saya lagi jelasin. Kau malah Oke, silakan. Tadi aku biarin kau bicara loh. Saya cari pulpen dulu deh, lanjut. Saya biarin kau bicara tadi. Iya, saya tidak bawa pulpen. Untuk memberikan nyawanya ya. Dan terus yang kedua itu saya katakan di sini Zuma berusaha menyelidiki kata Yohanes ya, di Yohanes, kata Yesus ya di Yohanes 5 ayat 39, kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal, tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup ini. Nah, itu perkataan Yesus sendiri, bahwa Zuma di sini berusaha menyelidiki kitab-kitab suci. Dia berusaha menyelidiki tadi apa di ayat mana dia paparkan tadi mengenai 1 Yohanes. Dia berusaha mendapatkan jawaban bahwa tujuan Yesus disalib itu karena tujuan politik. Nah, ternyata memang benar bahwa tujuan Yesus disalib bukan karena politik, tapi datangnya itu dengan kerelaannya, berdasarkan Filipi 2 ayat 6 sampai 9, dia taat bahkan sampai mati di atas kayu salib, tujuannya untuk memberikan nyawanya. Perkataan Zuma tadi itu yang dia kutip tadi beberapa ayat itu nggak membuktikan bahwa tujuan karena politik. Itu nggak membuktikan hal itu. Tetapi Zuma ini berusaha menyelidiki kitab suci dengan tujuan aku akan memperoleh kebenaran itu. Tetapi buktinya dia gak mempercaya. Namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Kamu tidak mau datang kepada Yesus untuk memperoleh hidup yang kekal itu, gitu loh. Itu selesai, itu aja. Silakan Anda bantah itu semua. Oke, baik. Saya tepuk tangan dulu. Masukkan tangan Anda ke dalam celana Anda biar nggak loncat-loncat. Ya, gini. Markus 10 Anda bawa, Filipi 2 Anda bawa. Padahal pernyataan-pernyataan ini adalah doktrin-doktrin pembodohan yang muncul setelah kejadian penyaliban. Ini hanya data-data cocokologi. Dasar pertama harus kita dudukkan keadaan umat pada saat itu, bukan keadaan umat setelahnya, Bung. Kalau saya juga ini adalah temannya setan,
300 tahun ke depannya pun saya bisa membuat buku. Kematian Yesus di atas tiang salib adalah untuk menebus dosa-dosa utang-utang bom-bom di Pegadaian. Bisa. Siapa yang larang? Siapa yang larang? Terus kemudian 300 tahun ke depannya muncul lagi penulis kitab, kematian Yesus di atas tiang salib itu hanya untuk membebaskan ujian nasional di Indonesia. Siapa yang bisa larang? Tak ada. Suka-suka dia. Mau suka-suka apapun dia mau cerita tentang kejadian itu, terserah dia. Siapa yang mau selidiki? Siapa yang mengkritisi? Siapa yang menjadi siapa yang menjadi filter untuk mengatakan itu benar, itu salah? Siapa? Gak ada. Makanya yang beriman kepada cerita-cerita yang Anda bangun, Amerika 10, Filipi 2, ya itu ente-ente saja. Yang punya rumah Yahudi percaya nggak kepada kitab saudara? Tidak. Kenapa? Karena dianggapnya itu adalah dongeng. Ini harus bercerita tentang keadaan yang ada pada masa itu. Pada masa itu Yesus ingin dibunuh karena mereka takut bangsa mereka dirampas, tempat suci mereka dirampas. Loh kok muncul-muncul dia datang untuk merendahkan diri dan menjadi sama seperti manusia, taat sampai mati di atas tiang salib. Kata siapa? Kata orang Roma. Paulus. Hari ini pun kalau saya mau ngarang Yesus mati di atas tiang salib dengan cara kakinya ngangkang ke kiri, ngangkang ke kanan, tangannya begini dan begini, disebabkan karena mau lunasi utang-utangnya bom-bom, boleh. Tapi apakah itu betul? Tolak ukurnya cerita saya betul atau tidak. Lihat kejadian pada saat keadaan itu terjadi. Makanya dikatakan Matius 26:59, imam-imam kepala bahkan mahkamah-mahkamah agama melakukan kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Bahkan mahkamah eksekusinya, yaitu Pilatus, mengatakan mereka semua orang-orang Farisi, orang Yahudi, imam kepala, ahli Taurat bersekongkol menyerahkan Yesus karena dengki. Matius 27 nomor 18, karena dengki mereka menyerahkan Yesus, bukan karena dosa waris, bukan karena mau menghapuskan utang-utang bom-bom, bukan. Jadi siapapun bisa mengarang cerita setelah itu, tapi bagi orang yang akalnya waras harus melihat keadaan yang sesungguhnya. Apa sih yang melatar belakangi Yesus ini dibunuh? Itu dulu. Makanya kemudian diterangkan oleh Yesus sendiri, Yohanes 6 nomor 70, sampai-sampai anakku hafal loh yang bungsu data ini. Pasti bahasa Yudas ini Abah pasti menjelaskan ulangan 11, ulangan 21, ulangan 27. Anak saya sampai hafal loh, bahwa ternyata memang orang Kristen ini nyembah Yudas. Anak saya yang paling bungsu hafal. Coba bayangkan. Di situ diterangkan Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12 orang ini muridku, dan satu di antaramu adalah iblis. Nah, apa tujuannya iblis ikut bergabung di situ? Merasuki Yudas. Apa tujuannya? Untuk menyalibkan Yesus. Jadi penyaliban yang terjadi terhadap Yesus itu adalah propaganda cikal bakal dari penyesatan iblis terhadap anak keturunan Adam selanjutnya. Iblis bertujuan kemudian agar Yesus disalib. Kristen kemudian ngotot agar Yesus disalib. Berarti iblis dan Kristen sama-sama menginginkan penyaliban terhadap Yesus. Wa kanal kafiru ala rabbih sahira. Orang kafir dan iblis sama-sama mengajak manusia durhaka kepada Tuhan. Nah itu loh. Jadi tidak ada, oh Yesus mati di atas tiang salib, engkau begitu mulia, engkau begitu. Gak ada. Oke, sekarang Anda tunjukkan di mana tertulis hasil rapat orang Yahudi. Ingat, kalau berbicara mengenai orang Yahudi, ahli kitab berarti. Sedangkan Kristen bukan ahli kitab. Bahlul kitab iya, tapi ahli kitab bukan. Nah sekarang di mana rapat yang mereka adakan pada tahun itu? Pada tahun itu rapatnya bertujuan untuk membunuh Yesus dalam rangka penebusan dosa. Itu tertulis di mana? Silakan. Baik, terima kasih. Lagi-lagi si Zuma tadi sakit hati dengan bom kembali katakan.
Terus Iya, karena Pak. dia nggak berani yang lawan saya. kedua, sabar dulu. Saya lagi menjawab loh. Makanya saya posting gambarnya Bang Zuba biar rindu sama Pak Bom Bom ya. Betul betul. Iya. Terus yang kedua, aku kasih tadi tentang Yesus disalib, dia bilang itu doktrin pembodohan. Yes, betul. Dia bilang doktrin pembodohan. Yes, Nah, betul. sementara justru si Zuma sekarang yang memberikan suatu doktrin pembodohan di sini. Justru Zuma, karena si Zuma hanya mengatakan di sini sesuatu yang sudah tertulis dan itu data yang memang sudah lebih dekat dengan peristiwa Yesus, itu yang mengatakan bahwa dia datang untuk memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Si Markus ini loh yang ada di belakangnya ini si Petrus. Si Markus 10 ayat 45 bahwa Yesus datang untuk memberikan nyawanya untuk tebusan bagi banyak orang. Nah, ketika aku kasih di situ, si Zuma bilang apa? Itu doktrin pembodohan. Filipi 2 ayat 6 itu doktrin pembodohan katanya. Itu karena dia sudah terpojok. Lalu dia mencoba ini meminta itu bahwa Yesus disalibkan kolaborasi dengan iblis. Sorry Bung, aku udah memberikanmu data tadi mengenai Yesaya 52 dan 53 bahwa kematian Yesus di situ memang sudah dinubuatkan di situ bahwa dia datang untuk memberikan nyawanya, untuk menebus manusia dari dosa itu sendiri. Itulah tujuan Yesus datang di bumi ini. Lalu ini Zuma, aku kembali lagi ya menyatakan itu ini dia berusaha menyelidiki kitab suci dengan tujuan bahwa ada argumentasi yang mendukung dia dengan tujuan bahwa dia boleh memperoleh kebenaran di dalamnya. Tetapi Zuma tidak mau datang kepada Yesus di sini karena padahal Yesus sudah jelas bahwa dia adalah kebenaran itu sendiri. Itu udah jelas di situ. Lalu dia ini bertanya, di mana datanya bahwa orang-orang Yahudi dalam artian ahli kitab di situ bahwa mereka berkompromi bahwa ini penyaliban Yesus adalah untuk penebusan dosa. Sorry Bung, penebusan dosa itu Yesus menebus manusia dari dosa itu bukanlah ini hasil kompromi dari manusia, bukanlah hasil kompromi dari guru rabi-rabi Yahudi, bukan. Tetapi penebusan dosa itu atas karya atau atas kemauan Allah sendiri datang untuk menebus dosa manusia, menebus manusia dari dosa, bukan berdasarkan hasil rapat, bukan. Kalau kau tanyakan hasil rapatnya, nggak ada. Karena memang kedatangan Yesus bukan berdasarkan hasil rapat. Penebusan Yesus bukan berdasarkan hasil rapat. Tetapi penebusan Yesus, kedatangan Yesus berdasarkan atas kehendaknya. Berdasarkan atas kemauannya untuk memberikan nyawanya. Kembali lagi aku kasih kamu. Markus 10 ayat 45. Bahwa dia datang untuk memberikan nyawanya untuk tebusan bagi banyak orang. Kalau kamu tanyakan hal itu mengenai hasil rapat Yahudi, rencana Allah, karya Allah bukan berdasarkan rapat-rapat orang-orang di bumi ini, tetapi kemauannya sendiri. Berdasarkan nubuatannya di Yesaya 52 ayat 52 dan 53 di situ. Itu gitu, Bung. Silakan Zuma, aku nggak banyak bicara. Oke, baik. Tepuk tangan dulu dong. Nah, Anda mengatakan bahwa kematian Yesus di atas tiang salib itu menggenapi nubuatan Yesaya 52, 53. Apakah Anda lupa? Kalau berbicara mengenai kitabnya orang Yahudi, yang ahli siapa? Orang Roma. Markus yang ahli gitu. Muridnya Paulus ini yang ahli gitu. Sedangkan Markus itu kan muridnya Paulus. Mati meja bom, belas si bom. Meledak. Apakah Anda lupa Ulangan Yohanes 11 yang saya bacakan kepada saudara? Yang hadir di situ orang Farisi. Anda ngerti orang Farisi? Orang Farisi ini adalah ahli Taurat, ahli kitab, ahli di atas ahli. Itulah orang Farisi. Lalu yang berkumpul di sana adalah mahkamah agama. Masya Allah, in the hands. Mahkamah agama. Ngerti tidak Anda mahkamah agama itu siapa? Mahkamah agama ini mereka lah yang kemudian pakar-pakar tentang hukum-hukum apapun yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi. Lalu yang hadir di situ adalah imam-imam kepala. Mengerti tidak kalau orang berbicara imam-imam Yahudi? Kalau orang berbicara mengenai imam, berarti berbicara mengenai rabi. Kalau orang berbicara mengenai rabi, berarti orang sedang berbicara tentang ahli kitab
bukan berbicara tentang bahlul kitab. Bahlul kitab itu yang cuman terjemahan. Ini mereka imam-imam kepala berkumpul, bahkan mereka bernubuat loh. Imam besar Kayafas bernubuat hari itu juga bahwa Yesus harus mati untuk bangsa kita. Kenapa harus mati untuk bangsa kita? Sebab kalau Yesus tidak mati, orang Roma akan datang merampas tempat suci kita, merampas bangsa kita. Tidak ada doktrin penggoblokan yang Anda bawa di Markus 10 itu, nggak ada. Ini penggoblokan ini, bukan pentololan dan pemuda, penggoblokan ini, betul-betul penggoblokan. Lalu saudara mengatakan penebusan dosa bukan berdasarkan hasil rapat. Kalau bukan berdasarkan hasil rapat pemegang kitab, lalu dari mana? Dari mana? Dari Markus. Markus ini siapa? Muridnya Paulus. Paulus ini siapa? Keturunan Benyamin. Benyamin ini siapa? Keturunannya berlaku seperti serigala. Tertulis di mana? Kejadian 49 nomor 27. Lalu Benyamin ini punya keturunan Paulus. Yes. Di mana Paulus ngaku? Filipi 3. Apa tujuan serigala keturunan Benyamin? Mencuri ajarannya Yahudi, membagi-bagikan kepada Roma. Tertulis di mana? Kejadian 49 nomor 27. Membagi-bagikan? Yes. Mencuri? Yes. Jadi Anda menerima pengajaran dosa waris, ditebus dosa-dosa Anda bukan dari imam kepala, bukan dari mahkamah agama, bukan dari pemangku yang punya kedudukan mutlak memberikan satu keputusan, melainkan dari orang-orang Farisi yang tidak Anda kenal kemudian, seperti Markus, Lukas, Matius, Yohanes. Itu bukan murid Yesus semua itu yang menulis. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika orang-orang Yahudi, mahkamah agama dan seterusnya sudah berkumpul kemudian, kalau memang ada nubuatan di dalam kitab mereka, mereka sudah ahli Taurat, mereka orang Farisi, mereka kemudian imam kepala, mereka kemudian mahkamah agama, sudah berkumpul nih, dan di dalam kitab mereka ada nubuatan seperti yang Anda cocok-cocokkan penggoblokan tadi, maka mereka tidak perlu bersepakat membunuh Yesus dengan menggunakan kesaksian palsu. Mereka tidak perlu dengki, mereka tinggal panggil Yesus. Ya paman, sini. Ya paman, ada apa? Lu tahu kan di dalam Yesaya 52 dan 53 itu tertulis untuk kamu. Iya paman, aku tahu. Terus kenapa? Terus kenapa paman? Hari ini kita sudah mau eksekusi mati. Ah, boleh deh, silakan. Nah, gitu kan? Tapi apa faktanya? Mulai hari itu mereka bersepakat membunuh Yesus. Apa yang Yesus lakukan kemudian? Bunuhlah aku. Mana dalil? Bunuhlah aku saatlah aku dibunuh. Oh, thank you, aku datang untuk menyerahkan nyawaku. Mana? Bunuhlah aku. Ada? Tak ada. Yang terjadi kemudian, karena itu Yesus mengetahui dirinya akan dibunuh. Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang Yahudi, melainkan ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama-sama dengan muridnya sambil berlari. Ayah, tolong aku. Ibrani 5 nomor 7. Baca. Sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Dia Sang Bapa yang mampu menyelamatkannya dari maut, dan atas kesalehannya doanya dikabulkan. Makasih Papa, doaku dikabulkan. Aku gak jadi dibunuh. Kalau itu ada nubuatan, Yesus akan datang. Wahai paman, wahai tante, om, yes, semua opung berkumpul. Hari ini aku mati untuk kalian. Mana? Dalilnya mana? Tak ada, bung. Cerita-cerita bapak-bapak gereja, Yesus telah menebus kita, itulah hari kemerdekaan Kristen. Mana
ada yang kasih begitu. Itu data-data yang muncul belakangan dari penyesat-penyesat yang Al-Quran katakan mereka orang-orang kafir. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat tipu daya untuk membunuh Nabi Isa, tapi sesungguhnya yang mereka bunuh bukan Nabi Isa, melainkan orang yang berbeda dengan Nabi Isa, yaitu orang terkutuk, pemakan suap, pengkhianat, orang fasik, dan yang memenuhi syarat itu hanya Yudas Iskariot. Makanya saya katakan bahwa yang disembah oleh Kristen selama 2024 tahun lamanya itu adalah Yudas Iskariot. Pegang biji salah Anda. Bisa Silakan. dibuktikan? Bisa, sangat bisa. Silakan. Sangat bisa. Silakan. Oke, baik. Pasang mulut mendengar kalau kuping sudah terbakar. Dengarkan. Ya, silakan. Galatia nomor astagfirullahaladzim. Rasmi. Galatia Air dulu. Galatia burung Air darah dulu, Muhammad. air dulu. Kasih air. Benar, kasih air dulu. Galatia nomor 3. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan cara terkutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung di atas tiang salib. Pertanyaannya, tertulis di manakah itu? Jawab. Tertulis di manakah itu? Jawab. Tertulis di mana? Tunggu aku cek. Ah, bagus. Baca Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Lama kali ente. Anak saya hafal loh. Netizen ini laskar api di bawah semua pada hafal loh. Dia sudah berani warung kopi, ayo mana Oten, ayo diskusi sini. Yang kalian sembah itu Yudas, duduk. Pesan kopi, berkopi. Ya, Ulangan 21 ayat 33. Nomor 22 sampai 23. Jangan Anda tambah. Ya, kau benar. Sekarang kau iya. apa? Itu kan jelas itu. Nah, sekarang ini yang guru Anda atau saya? Loh, saya gurunya. Oh, saya gurunya gitu, bagus. Oke. Ini tak jelasin. Jadi sudah final ya, itu berdasarkan Zuma lagi berasumsi tadi mengenai ini itu ajarannya para apalah orang bodoh katanya itu. Tapi ini dia berusaha membodohkan dirinya di sini Ya, terserah Anda. Dengan mencoba untuk menyelidiki kitab suci ini dengan tujuan menemukan kebenaran, tetapi dia merasa nggak menemukan kebenaran dan dia tetap nggak mau datang kepada Yesus itu sendiri. Mau datang ngapain ke Yesus? Ngapain datang ke Yesus? Karena dia adalah satu-satunya jalan kebenaran. Nah, terus mana ceritanya sementara yang dibunuh di atas tiang salib itu bukan Yesus tapi Yudas? Nanti kamu bantah itu. Nanti kamu bantah itu. Ya, oke. Masya Allah, kau ini syukran. nggak bisa kondusif ini. Saya marahin kau nanti. Iya, jangan guru. Lanjut. Lalu ini dia mencoba ini di Galatia 3 ya. Dia itu nggak membuktikan sama sekali bahwa itu tertulis apa di Galatia? Terkutuklah Galatia 3 orang ayat yang mati di atas tiang salib. Ya, Galatia 3 ayat 13. Itu tertulis di mana? Kristus telah menebus. Iya, tadi kan udah dibaca tadi Ulangan 21 tadi ya kalau saya tidak salah ya. Murid saya ini nakal. Ya, kau jangan kurang ajar itu. Terus itu kan sudah terbukti tuh. Nah, terus ini dia mencoba untuk bilang bahwa yang disalib itu Yudas. Tapi dia gak membuktikan di sana bahwa itu bukan Yudas. Ternyata si Paulus berkata, dengan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, ternyata Yesus memang benar bahwa kedatangan Yesus menanggung kutuk ini sendiri. Nah, sudah final ketika dia mengatakan di Markus 10 ayat 45 bahwa dia datang untuk memberikan nyawanya untuk kebebasan banyak orang, dan itu diucapkan oleh semua kitab suci di dalam sini di Perjanjian Baru pada umumnya bahwa Yesus muncul datang belakangan itu. Loh, kau nih jangan potong saya Zuma. Oh iya, sorry. Lanjut. Maaf paman. Lanjut. Kau Andi Celebes. Terus ini si Yesus memang untuk ini datang ya, kata Paulus, terkutuklah orang itu di Galatia 3 ayat 13 bahwa memang Yesus datang dan Yesus memberikan dirinya dengan jalan menjadi kutuk. Kristus telah mengambil kutuk itu sendiri untuk menebus manusia dari dosa. Jadi kedatangan Yesus jelas.
bahwa dia menyelamatkan manusia dari dosa. Nah, kembali lagi asumsi liar Zuma tadi, nggak saya dapat sama sekali poin yang dia bicarakan. Dia mencoba bahwa yang disalib itu Yudas, dia nggak bisa membuktikan sama sekali hal itu. Karena dia mencoba membawa Galatia 3 ayat 13, ternyata memang Kristus yang disalib. Memang Kristus yang disalib dengan tujuan apa? Berdasarkan Markus 10 ayat 45, bahwa dia memberikan nyawanya untuk tebusan bagi banyak orang. Nah, lalu ini, apalagi Zuma ini? Sudah kan, giliran saya dong membuktikan bahwa Yudas yang disalib. Tadi kau ngomong panjang lebar, kau hampir 5 jam tadi kau bicara. Iya, saya tadi panjang lebar, tapi sekarang Anda lebar-lebar. Loh, tadi kau hampir 5 jam tadi kau bicara. Ya udah, lanjutlah. Nggak seru lah. Oke lah, terima kasih ya. Aku mau turun dulu, mau makan dulu aku. Mau makan dulu lah. Nanti berlanjut. Aku naik lagi nanti. Oke, sahabat-sahabat, mohon maaf, saya juga lupa ini ternyata teleponnya Ko Julius. Ternyata saya ada jadwal dialog dengan pendeta Ayan Yohanes. Kemudian beliau sudah menunggu di sana. Tema yang sama sih tentang salib. Dan juga ada yang mau bersyahadat nih. Yang mana ini yang mau lebih duluan? Bersyahadat itu cuma jadwalnya jam 11. Jam 11 lah di sana. Oke, jam 11 di sini. Jadi sahabat Suma nanti jam 11 ada yang bersyahadat sekalian untuk promosi kembali buku kita. Nah, ini sahabat-sahabat, saudaraku, guru-guru saya yang ada di sini, mohon maaf yang sedalam-dalamnya dan terima kasih banyak udah dikasih ruang. Abangku Pegasus, salam kenal. Salam kenal Bang. Insyaallah ke depan kita akan selalu sama-sama. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini tidak menggerus rasa persaudaraan kita. Saudara-saudara Kristen juga demikian. Mohon maaf ketika apa yang saya sampaikan ini melukai hati saudara. Tujuan saya hanya menyampaikan apa yang menjadi hasil penyelidikan saya di dalam Bible berdasarkan rasa penasaran saya akan kebenaran Al-Quran di dalam surah Al-Maidah, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Penasaran saya itu tertuju kepada konsentrasi saya untuk mencari benang merah tentang penyaliban. Kok di situ Allah mengatakan orang-orang pada saat itu membuat makar terhadap kejadian penyaliban. Dan ternyata setelah saya pelajari Bible sebagai satu narasi yang dibangun hasil penyelidikan orang-orang terdahulu, ternyata kebenaran itu terkuak hari ini dan seterusnya. Bahwa tidaklah mungkin Nabi Isa alaihissalam yang tidak terkutuk ini kemudian bisa disalibkan. Saya minta maaf dan saya terima kasih banyak atas segala perhatian sahabat-sahabat sekalian. Utamanya guru-guru saya yang ada di sini dengan sabar memberikan saya ruang, padahal mereka juga semua ingin bicara, tapi karena saya menguasai panggung, semua mic mengarah kepada saya. Ada 327 mic semuanya menuju ke mulut saya, yang lain tak bisa bicara, Masya Allah. Saya minta maaf untuk itu ya. Orang Bugis bilang menguah, tapi mau di apa? Ya kalau kita bunyi semua nanti ribut, tabrak-tabrakan nanti ya. Cukuplah guru saya Bang Arif yang selalu tepuk tangan dari balik panggung. Masya Allah. Oke, saya pamit undur diri. Di sebelah sudah menunggu pendetanya, udah mulai keringat dingin belum bertemu dengan saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung pamit ya teman-teman. Makasih. Mohon maaf. Terus hotelnya mana nih lagi nih hotelnya? Gua naik selesai sudah, waduh nggak bener ya. Bang Andi, Bang Frans. Aduh, gimana dong? Itu Bang Frans. Waduh, di dekatnya sampean Bang Andi. Disapa dulu. Halo Bang Frans, selamat pagi. Pagi. Apa kabar Bang Frans? Baik. Ya, menurut Bang Frans. Selamat subuh. Oh iya ngomong dia. Ada tanggapan Pak tadi topik yang tadi Bang Frans kita terusin. Terima kasih. Kalau mengenai hal-hal lain, selama Bang Zuma masih berbeda pendapat dengan saya bahwa Yesus dan Isa adalah berbeda, tidak ada tanggapan.
Oke. Oh, ini Frans muridku nih. Waduh, Iya. kirain siapa? Ternyata murid saya ini. Gimana? Garam Mas Yasin? Oke. Kalau mau, udah tawar. Oh iya. Ya kagak bisa lah murid gua gimana mau diskusi sama Frans. Enggak, gini aja Bang. Kita bahas tadi yang ditanya sama Bang Zuma, orang-orang Oten tidak ada yang bisa jawab. Tentang Taman Eden. Ditanya sama Bang Zuma, woi Oten, mana Taman Eden Kalau sekarang? sama aku aja kalau Bang Handi tidak mau, sama aku aja. Bukan Pak tidak mau kan. Frans. Jadi ini loh, kalau bahas Taman Eden itu sepertinya terlalu halu kita, terlalu jauh gitu loh. Substansinya saja bahwa sebenarnya Memang pembahasan pertama itu Bang. Ntar dulu. Yang disalib itu Yesus, Amasya atau Yudas. Itu aja. Itu tadi Maaf Galatia kata 3:3. Bang ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Itu loh tadi Galatia 3:13. Melayani surga. Si Frans masih signalnya merah yang nyambung. Sinyalnya merah, Fran. Si Frans masih signal. Ya sih nggak apa-apa bang bahas tentang Taman Eden itu nggak apa-apa. Jadi sebenarnya Yesus ini Tuhan, Taman Eden. tukang kayu, apa tukang cangkul buat taman atau bisnis properti gitu aja lah. Coba cangkul. Frans, sinyalnya merah, Bang Frans. Saya langsung Iya, itu ke kan. pertanyaan terakhir di pertanyaannya Bang Zuma. Putus-putus, Jawab, Bang Ray. Frans, putus-putus. Sinyalnya merah. Sinyalnya merah. Waduh, padahal pulsanya baru pulsanya ini. Bang Juma tadi kemana? Oke, sudah jelas kah? Belum. Bang Arif. Bang Bang Juma Zuma tadi ada kemana? urusan lain. Bang Juma. Ada yang Kok Julius diskusi sama pendeta, ada jadwal. Siap. Ya. Kos. Tadi baru selesai sholat. Oke, lanjut. Ada urusan lain. Oh, Bang Hadinya kemana ini? Sudah. Oke, tadi saya masuk ke pertanyaan Bang Zuma yang terakhir. Di mana Taman Eden itu sekarang? Gampang lah bang. Kalau itu ada di bumi, cek aja Google Map. Iya, kalau orang Kristen tadi kan orang Kristen tadi tidak ada yang bisa jawab. Orang Kristen yang naik ke atas. Ah, saya mau jawab. Saya mau jawab. Setelah terkena air bah, Taman Eden itu berpindah-pindah. Di mana Tuhan ada, di situlah Taman Eden. Karena pohon kehidupan itu ya hikmat Tuhan, pengetahuan, firman Tuhan, itulah pohon kehidupan. Lalu pada zaman Injil diberikan kepada Yesus yang menjadi penjaganya, tuan, majikan di Taman Firdaus, seperti yang dikatakan dalam surat Wahyu ayat 2 yang dibahas tadi itu. Kepada jemaat Efesus, jemaat Smyrna, Tiatira, Tiatira, Tiatira. Rungkat.
dipukulin masa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirnya kena tulah dia. Yang lebih benar ada info ada yang makan ini rendang basi. Dari mana? Kok tahu? Aduh, anjir parah itu. Siapa aja yang dapat kirim tuh? Aduh. Telat nyampe-nya, tapi di rumah dimasak ulang. Aku udah dimasak orang, Gurunda. Nggak ketolong tetap. Loh ini kok saya nggak bisa buka ini Bang Jul? Apa? WhatsApp dikunci sama Aletia. Nggak bisa buka apa? Ini ada yang minta naik kok nggak bisa naikin orang? Hang kali, moderator ada kok. Oh ini akhirnya Santang moderatornya dicabut itu. Ini lagi sembarangan. Aduh. Bentar bang ya, ini orangnya aku telepon lagi. Sok. Aku ke live-in jangannya. Aduh, live-in deh. Bang Handi lagi merajuk baju. Aku ganti thumbnail, nggak bener lu. Oh, ganti thumbnail. Kayaknya lagi merajuk Bang Jul. Siapa bang yang dikeroyok? Julius habis diamuk masa. Jadi apa suaranya sementara hilang Ikhwan. Karena ada beberapa pukulan yang ke leher. Jadi dipukuli kenapa? Jual jam tangan palsu. Jadi kan ya dealingnya kan jam tangannya polis series. Tahu kan jam tangan polis? Pas COD yang Julius bawa jam tangannya polos dia, bukan polis, dipukulin lah di situ. Lu suka-suka gitu ntar benerin orang lagi lu. Lagi live ini. Lu lagian Julius lu lagian lu gak protes mau aja lu digituin lu. Habis tiba-tiba aku. suaranya begitu dia. Aku lagi lemas hari ini, biarin aja dulu dia. Bela diri kayak apa kek gitu loh. Bang Jul saya ganti HP aja ya. Ini hang HP-nya kayaknya. Iya. Enggak, gua doain Torres masuk rumah sakit besok keracunan rendang. Astagfirullah, ini Julius emang nih kawan yang jahanam dia ini. Nggak apa-apa yang nanti yang keracunan berarti ada 7 orang tuh. Siapa aja tuh? 10 orang keracunan. Aduh. Gua karena udah dimakan duluan sama Bang Handi. Oh gitu. Banget dah. Terus yang kemarin gimana ya? Kan sama-sama aja tuh pengirimannya, apa namanya? Segitu-segitu doang harinya kan? Iya, karena yang pertama kemarin bagus padahal. Enggak, ini dia buatnya ini karena habis dimasak langsung dibungkus panas-panas. Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kores, aku naik cuma bentar ya. Aku di bawah aja jaga-jaga. Bercanda lu dikurangin dulu res. Ini udah banyak yang jadi kenyataan loh Kores dari Uniriva. Please Kores, tolong ya, tolong. Yang enggak, yang mana yang bercanda ini? Yang udah cukup lah. Atau yang asam udah. Cukup Cep. Udah. Biar nggak panjang. Aku turun aja udah. Oke. Jauh, nggak usah dibahas. Aku di bawah aja. Bentar Bang Hadi. Jul akunnya namanya apa Jul? Hah? Nama pendetanya apa namanya? Pakai ID-nya si Cahyono. Jadi Cahyono ke rumah dia. Oh. Terus Oke. Update-nya di mana sekarang Cahyono? Udah di situ. Oh, oke. Ya. Oh, jadi judulnya ini apa? Siapa yang disalib, Yudas atau Yesus gitu? Bener itu? Iya, penyalipan aja pokoknya. Ya nggak imbang kali kalau itu satu arah. Penyaliban dua arah itu Bang Handi. Ya penyaliban aja. Oke.
sebenarnya siapakah sebenarnya yang disalib? Kan gitu ya? Iya. Nah, itu baru dua arah. Jangan langsung menyebut nama dulu. Ada suara TikTok. Apa? Tok-tok wow. Oh, gurunda ya. Aku Nah, diinformasikan nanti ya teman-teman ya. Jam 10 waktu Indonesia Barat, jam 11 waktu Indonesia Tengah, itu nanti ada yang mau bersyahadat dari agama, sebentar saya buka dulu KTP-nya ya. Saya belum kirim ya ke dulu mana ya ini? Mana ya? Ntar aku buka. Ini keren banget deh. Screenshot Gurunda. Gurunda lagi ngepuk-puk si siapa? Razinya lagi nangis nih. kayak ayah kandung. Mana pendetanya mana? Ini pakai Umar sama TD. Ada sahabatku Bang Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi nanti yang mau bersyahadat itu inisialnya Ibu L dari agama mana nih? Kristen. Asal dari Jakarta Utara. Jam 11 di sana ya Banyuma ya, jam 10 di sini ya. Tadi aku udah konfirmasi ke Sadli sih. Sadli lagi sibuk katanya urusin buku. Ini ada Syiah nih WA terus. Oh masih ya? Iya. Dia godain saya terus. Saya jawabannya singkat-singkat aja. Saya jawab gini kan, dia mendukung terus. Kenapa Anda mendukung Syiah? Apa alasannya? Jawabannya gini. Kan saya sudah bilang, mereka berada di pihak yang benar. Saya mengamati perbuatan mereka semua benar menurut pendapat saya. Dan saya tidak akan pernah mau mengatakan mereka bukan Islam. Astagfirullahaladzim kata dia. Saya jawab lagi. Mut'ah Syiah Anda dukung? Jawabnya lagi nih. Kenapa tidak, kan suka sama suka dan mereka menikah dan ada akad nikahnya. Mau berapa lama pernikahan itu terserah pada persetujuan mereka berdua. Tidak ada paksaan. Saya pernah menyaksikan pernikahan ini, jadi saya tanya Anda. Ya itu kira-kira begitu. Jadi dia mendukung nikah mut'ah. Begitu. Pendapat yang lain Banyuma? Ya tanya aja ngapain ke API, nggak ada orang-orang API nggak siapkan kentut imam. Aja gitu. Ini saya mau balas nih. Ada nggak saudara Anda saya bisa mut'ah 2 minggu aja? Atau saudara Anda? Oke. Ini HTD kok naik turun. Halo, assalamualaikum Jul. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Yohanes Itu si Omo ada nggak nama akun si Omo? Nggak ada si Omo. Aduh, ntar gue suruh pakai akun gue, nggak bisa open cam dia Jul. Ntar gue kasih akun gue dulu Jul, yang satunya ya. Iya. Tam ntar Jul. Si Komo pula. Gara-gara si Komo lewat. Ya, ini siapa namanya? Aki Umar, mana pendetanya? Enggak, dia kasih akunnya dulu supaya bisa open cam. Kan lebih afdol open cam kan. Lah iya itu kan, dia kan itu akunnya udah naik. Artinya ini enggak udah sama pendetanya. Oh, rupanya enggak situ. Tunggu nih, ada Bu Dewi. Halo, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Koko, Bang Juma, Bang Handi. Ya. Salam. Ya, Ibu Ratna Dewi. Bang Kores. Hai, beliau
Bang Juma istirahat ngapa? Udah ini istirahat. Oh iya. Baiklah. Baiklah. Terima kasih aku udah di Jambak Koko, Sesiani. Siap. Cihoca Ibu. Ya, Yes, ya. nanti kapan-kapan ketemu ya, Bang Perah. Ya, Sesiani. Ya. Terima kasih. Insya Allah kudu tamam ya. Kirain kapan-kapan jambak lagi. La, mafi jambak anak, taban anak, wallahi lazim. Aduh. Sadaqallahul azim, Bun. Ketawanya. Bang Juma, wahastini katir. Naam, ana katir. Ayo. Entar ruhi anak. Yalah Habibi, masalama, anak turun ya. Bye-bye. Naam. Ana Majnun, Bun. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Pendeta Henry. Kenapa? Salam malam. Kenapa gambarnya nggak bisa muncul ya, Valen ya? Gambar siapa? Tuh, ton and kamera. Jaringan Pak ATD. Sebentar, saya lagi ngasih akun itu tuh. Temen Pak ATD itu pendetanya tuh. Bentar. Oh, Akhi Uman nggak ke sana ya? Kalau ke sana kasih HP-nya aja padahal. Ya, Pak Pendeta Henry terlihat wajahnya full. Sudah bisa ya? Iya, terlihat wajahnya full. Wah, dengan baju polo andalannya. Keren, woi. Itu baju PSI ya? Bukan ini. Oh, bukan. Ya, tentara Romawi. Dulu saya kerja di situ udah pensiun sekarang. Oh, keren, woi. Kenapa pensiun? Memang Pak ATD umurnya udah 64. Umurku waktu itu 55 udah pensiun. Kalau sekarang umurnya berapa? Sekarang 61. Wow, beda 5 tahun doang. Ini yang mau diskusi sama Bang Juma siapa sih? Siapa namanya? Burhan, Bang Andi. Pendeta Yohanes. Oh iya. Bang Jul, yang satu lagi rekod aja ya Bang Jul ya. Yuk. Gak susah ya masuknya. Oh, ini udah masuk Pak Pendeta, udah kelihatan mukanya tuh. Enggak, kayak satu lagi si Omo Aho. siapa? Omo Aho. Omo Aho. Apa itu Iya. Omo Aho? Ya itu yang mau dialog kan dia, saya mah mengantar doang. Wes, mantap. Keren. Suruh kalian kan suruh nganter doang. Ya mendampingi aja. Oh, mengawal gitu ya Pak ATD? Ya mendampingi saja, tapi si Koho agak sulit masuknya ya. Oh. Tadi di tempat Valen bisa, ya perkesini nggak bisa. Mungkin belum ada pulsa, Pak Pendeta Henry, dibeliin dulu pulsa mungkin? Enggak, tadi bisa masuk ke si Valen, bisa tadi. Iya, itu masih ada pulsa. Sekarang mungkin pulsanya habis. Ngadi-ngadi Bang Dia Kuras. pakai wifi bisa kok. Bang Kuras ngadi-ngadi weh. Coba lihat wifi-nya masih ada nggak? Takutnya dibegal orang lagi. Ya, yang baru bergabung ya, yang di sini sesaat lagi Sambil kita nunggu mungkin suruh ini Pak ATD nyanyi aja dulu. Oh, jangan dong. Jangan dong, kan kita Copy paste. Oh, tapi lagu ciptaan dia. tetap aja nggak enak lah. Iya, nggak usah. Bebek nanya aja, Pendeta Yohanes itu Pak ATD itu dari gereja mana Pak? Yohanes itu siapa? Oh, nggak kenal juga ya? Kok Aho? Oh iya. Omo Aho katanya, Omo Aho. Itu cabang kami di Bandung. Wih, keren. Oh, yang kemarin ketemu Bang Juma foto itu? Yang kemarin sama Donditan. Oh iya, waktu foto bertiga kan, berempat? Ya, betul. Oh, yang sebelah kanan, paling kanan. Ya, yang pakai kumis lah.
Iya iya. Yang Iya. pakai Kumisnya kumis. orang kumisnya udah dicukur kok. Oh itu toh. Bukan pendeta Yohanes, Jul, lu lagian lu. Pisau cukurnya belum dikembaliin, Bang Andi. Enggak benar Omo juga. Aho ya. Enggak benar juga judul lu, Julius. Iya, gue ditabel pendeta Yohanes di sini. Ternyata pendeta Omo Aho. Si Cahyono tuh. Ya udahlah, nanti ganti. Gantilah fotonya. Ganti. Terus selama pensiun Pak Pendeta Hendritan sibuk apa? Saya balik lagi jadi tukang insinyur. Oh bikin, ini ya apa? Ya arsitek, Konstruksi insinyur ngapain sih? betul. Ya, Oh tuh, iya iya. konstruksi. Sidul Pak. dong, Pak Tede. Iya, Konstruksi. Oh, jadi Iya, sidul. sidul. Apa sih mandranya? Sidul. Oh, Pas Sabeni itu apa kabarnya Pas Sabeni? Nanti Gurunda mau jadi Pas Sabeni itu Pak HTD. Pendekar Betawi ya Gurunda ya. Insya Allah. Terus Pak Pendeta Hendritan lagi di mana sekarang? Lagi kalau hari Senin gini di tempat anak, Senin sampai Jumat. Di tempat anak. Ya, karena ngurusin sekolah. Sekolah anak. Sabtu Minggu libur. Sabtu Minggu di Cibubur. Oh Apa nama gitu. lengkapnya Pak Pendeta? Ahoy, Ahoy apa Ahok? Omo. Ah? Omo Aho. Oh, Omo Aho. Orang apa tuh kok namanya kayak gitu? Weh, bagus itu namanya. Bang Kores pasti depannya pakai H. Iris kuping saya kalau nggak pakai H tuh. Enggak. Ngarang aja. Jangan pakai H, nggak bener lu. Artinya dia nggak boleh molaf ya. Kalau dia molaf naik haji jadi ada hanya dong. Kak Omo, masih jauh. Bukan menghujat loh, perlakukan dengan baik. Pendeta Omo, nah, kalau gini kan menjual gitu, namanya tidak pasaran. Pendeta Omo Aho, ya kita menantikan Pendeta Omo Aho ya, Ikhwan, karena dijadwalkan akan berdialog dengan Gurunda, topiknya rahasia. Kapan diskusinya? Besok. Kita sekarang standby dulu. Dan sebagai yang mana kita tahu, Pendeta Omo Aho ini belum kita tahu apa-apa. Yang kita tahu itu yang mengantar, Pendeta Hendritan, gitu. Pendeta Hendritan ini sudah lama melanglang buana di dialog lintas iman. Pernah berdialog dengan, siapa waktu itu ya? Pernah berdialog dengan Jay Smith, dengan Christian Prince juga beliau pernah. Dan waktu itu pernah berkolaborasi dengan David Copperfield. Iya, yang paling berkesan saat mau ditebas leher sama Sofiatul. Kurang-kurangin bahasa tebas kayak gitu, aduh. Masuk YouTube nggak enak didengar. Ya, dan mempunyai hubungan spesial ya dengan ibu dari para pembenci Islam, Sofi Badut Al-Hakadut. Pak Pendeta Hendritan juga mempunyai keahlian memasak ya, juga tembikar. Jadi beliau ini profesinya banyak. Jadi Pendeta Omo Aho ini aktivitasnya di Bandung ya Pak Hendrik? Ya, dia ini pabrik benang dia. Pabrik benang, ngambil dari Cina terus dilempar ke Kos Rejo, kemana lah, banyak lah. Maksud saya aktif di gereja juga? Iya, di cabang kami. Dia tuh wilayah Bandung, pegang wilayah Bandung. Oh begitu. Dia tanya profesi agama, dikasih profesi usaha. Enggak Pak, kalau kita harus punya usaha Pak, kan nggak mau muat persepuluhan.
Jadi Iya. semua hamba Tuhan harus bekerja. Iya, enggak maksudnya kan Bang Handi menanyakan background profesi keagamaannya gitu. Pak Pendeta ngasih profesi usahanya. Nanti disangkanya Gurunda dialognya sama tukang benang lagi kan. Keagamaannya dia ya sama dengan kami. Oke. Udah berapa lama dia menjabat pendeta di gereja denomnya Pak HTT? Dua tahun paling, 2 tahun. Oh, 2 tahun. Berarti diangkat menjadi pendetanya baru 2 tahunan. Pendeta muda dong? Enggak lah, enggak ada muda kita mah. Oh gitu. Oke. Seru kali. Oh. Bang Juma debat face to face sama mereka ya. Seru kali ya. Iya. Supaya saya tanya ya. Iya boleh. Sambil nunggu update, Pak Pendeta Hendrian gerejanya ada tim apa sepak bolanya nggak? Pak Girsan, kok Aho kenapa Oh, Pak Girsan? lagi nelpon. Coba di apa? Tim futsal dia. Pak Girsan atau Pak Iskandar coba dihubungin Pak Ahok. Kenapa ya kok nggak masuk ya? Coba. Tapi sekarang bilang besok kan. Iya, ada penonton yang nanya pula tuh. Ya, Pak Pendeta Hendritan. Ya. Di gereja Pak Pendeta ada tim sepak bolanya nggak atau tim futsal? Nggak ada. Lagi yang pertanyaan lu ada aja lu, Res. Nggak ada ya? Memang. Oh ya udah. Itu Bang boleh sih terbuka dunia. Betul live di YouTube, Wanda. Terus sambil kerja ya. Jadi gini loh ya teman-teman, hindari menonton di YouTube apabila sekiranya channel itu orangnya nggak ada berbicara di situ gitu loh. Cari dong orang aslinya seperti Zulkifli Mabas gitu ya. Ya cari channelnya Zulkifli Mabas, nonton di situ gitu loh. Misalnya Handi Selebes, ya cari dong YouTube-nya Handi Selebes gitu loh. Seperti juga HMC, apa lagi Kian Santang, Triun Slayer gitu. Triun Slayer nggak ada orangnya, itu Pra Istar yang ada. Ya Pra Istar. Nggak ada channelnya, udah masuk nonton. Ada Triun Slayer Command Center ada. Wah, mantap Bang Andi. Ada. Jadi supaya apa? Supaya seperti Julius, kita semua sahabat Juma, kita yang di belakang layar koordinasi, buatkan sertifikat apapun itu gitu loh. Nah, yang lain itu hanya cukup duduk tenang gitu. Nah, anehnya lagi ya, ini bukan masalah ada kecemburuan, tapi anehnya lah lebih banyak penonton yang nggak sama sekali gawe, kita yang sibuk. Bukan berarti kita cemburu ya. Ya penonton perlu diedukasi. Itu juga kita sudah bicarakan baik-baik. Untuk itu kalau ingin memang menyiarkan siaran ini ya mari berjamaah bersama. Kan gitu. Betul ya Bang Juma? Iya Bang Hadi. Ya, gitu. Benar. Ya soalnya kasihan nanti si Kores nggak bisa bayar token listrik. Kan ada Julius. Kenapa Pak Gerson bisa nggak dihubungin? Enggak, masalahnya Bang Jul, Bang Kores capek-capek debat kan, siang malam debat, cuma dapat 1.200.000. Sedangkan yang nggak pernah debat, dapatnya 70 juta. Siapa Andi? Sepertinya kesulitan itu Omo itu, nggak tahu kenapa masalahnya. Tadi bisa masuk di tempatnya Valen. Apa dibilangnya tadi, Pak Pendeta? Dia masuk di tempat Valen, terus sama Valen dioper ke sini. Nah, yang di sini nggak bisa masuk dia. Bukan. Oke, kalau gitu Valennya dulu masuk sini, Jul. Bukan. Jadi dia tadi masuk dengan Valen pakai akun dia. Pakai akun dia kan nggak bisa open cam. Dia kasih ID-nya ke Valen. Dia nggak pandai login. Gaptek. Dia kasih ID-nya ke Valen. Valen kasih ID dia ke pendeta. Oh, berarti masih tahap ini, apa namanya, Ikhwan lagi tahap login akun. Iya. Belum ngerti kayaknya sih. Iya.
kalau pakai akun dia tadi bisa masuk ya bisa, cuman kan nggak bisa open cam. Nggak usah open cam lah, nggak usah. Nggak biar jelas manusianya. Udah jelas kok, udah ketemu kok foto bareng sama Bang Yuma, gimana sih? Nggak usah lah, kita udah terkenal. Daripada ngulur-ngulur waktu gitu loh. Oke. Kalau udah kita kenal semua, betul ya Bang Yuma ya? Iya. Iya. Ya udah kirim Pendeta linknya. rumahnya nggak deket sama itu, sama pendeta Omo Ahok. Saya sekarang ada di Bogor di tempat anak saya. Oke lah. Ya udah kirim linknya aja, Jul, ke dia. Masuk apa adanya ya udah, kan gitu. Biasanya juga nggak open cam kok. Kecuali beliau kan belum pernah ketemu, udah makan minum kopi bareng kok, kan gitu. Apalagi ada Pak Henry Tan lah ya di sini, gitu kan? Oke? Baik. Itu aja apa adanya, nggak usah open cam. Soalnya jadwal ini ada yang musyahadat juga loh jam 11. Jam 10 di sini. Ya cukup waktunya lah 1,5 jam atau 2 jam. Udah dimulai saja, silakan. Kayak mana mulai? Lawannya nggak ada, Pak Pendeta. Ya nanti dia masuk. Pak Pendeta bisa. Mau curi panggung nih Pak Pendeta Henritan nih. Enggak lah, udah apa cari panggung. Curi. Harusnya Pak HTD ini sekali-kali bawa si Bakatul, Pak TD. Top katulnya, saya kalau deket cewek itu suka rada ini Rada apa tuh? Bukannya udah diganti, bukan Sob Katul? Rada haha. Pak TD. Kenapa? Sop apa sih? Bukannya udah diganti, bukan Sob Katul. Sop apa sih? Itu yang ngasih nama Sob Katul kan saya. Oh, bukannya udah diganti itu 2023. Siapa ya? Sob Janda katanya. Oh, janda mentul-mentul ya. Ah, janda mentul-mentul. Itu nama dari saya yang ngasih itu. Mentul-mentul tuh gimana konsepnya itu, Pak Pendeta? Tanya Valen itu. Jangan terlalu digali jauh. Mentul-mentul ya wes. Mentul tuh apa mantul kan? Mental-mental gitu kan? Plung. Kemarin tuh yang benernya gimana sih? Luga menolak Sob Katul apa Sob Katul nolak Luga, Pak TD? Nggak mungkin lah kalau mereka itu sama itu, nggak mungkin itu. Datang sudah. Udah datang nih. Oke. Kores langsung. Ya, apakah yang naik Omo ini pendeta Omo Ahok? Shalom malam. Volumenya kok di mute, volumenya masih mute. Malam pendeta Omo Aho. Volumenya kok Pendeta Omo. Hilang lagi. Malah jeda. Malah mic-nya nggak ada kok dia itu. Nggak kelihatan mic-nya. Kebuka. Udah kebuka itu, tinggal ngomong. Halo. Nah itu. Masuk. Shalom. Suara kami jelas? Bagus Pak. Suara saya gimana? Bagus juga, mantap. Sip, ya kami sudah menantikan sejak lama. Nah, karena sudah hadir kita langsung saja ya. Topiknya kita sepakati dulu apa dari pendeta Omo mungkin tadi? Bentar Pak. Siap-siap Boleh. dulu nih. Oh iya. Baru nyambung ini. sorry terlambat nih. Iya nggak apa-apa, teknis soalnya. Iya, ini saya baru buka-buka nih. Kalau akun yang ini tidak bisa open cam ya? Coba dibantu follow dulu lah, mana tahu bisa terkejar. Aduh, nanti turun lagi, naik lagi, Jul. Ini aja masih gope yang nonton. Oh iya, udah biarin lah. Ya, silakan, Pak. Ya. Oke, topiknya apa? Coba disepakati dulu antara Gurunda dan Pak Pendeta. Tapi siapa yang disalib? Itu topiknya kah? Iya, Rosi, Marquez. Siapa yang disalib?
Oh, Ya sudah, nggak apa-apa, nanti berkembang aja. Awalnya dari itu boleh. Ya, ya enggak kan ini apa kewajiban kita ngasih tahu penonton supaya penonton tuh nangkep gitu. Ini dialognya tentang apa? Oke, Digas aja Kores, soalnya ada yang mau syahadat ntar. Oke siap, kita akan berdialog selama 1,5 jam mungkin ya. Kalau misalnya makin seru kita akan perpanjang, tapi kalau dirasa sudah cukup semua informasi kita sudahi saja. Topiknya adalah tentang siapa yang disalib. Baik nanti Muslim maupun Kristen akan memberikan argumentasi sesuai dalil. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, topik yang sudah ada ini saya rasa sudah disepakati di belakang layar. Jadi silakan Pak Pendeta Omo memberikan argumentasi awal tentang siapa yang disalib. Silakan. Oh ya, kalau yang tentang disalib itu yang saya tahu di Alkitab itu Yesus sendiri yang disalib. Dari permulaan Yesus mengasih tahu, kita buka dulu di Matius 26 ayat 2 ya. Coba kalau yang mengenai disalib itu. Iya, Matius sebentar. sambil dilanjut aja. 26 ayat 2 saya bacakan dulu ya. Boleh. Matius 26 ayat 2, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Jelas ya? Nah, terus ini lanjut aja Pak. Lanjut sampai dirasa cukup, maksimal 5 menit. Nah, waktu diserahkan, udah diserahkan ya. Udah diserahkan, lalu disalibkan. Mayat Yesus di Yohanes 19 ayat 38. Yang disalibkan itu Yesus. Yohanes 19 ayat 38, saya bacakan ya. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang Yahudi. Meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluruskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat Yesus. Jadi di sini jelas ya bahwa Yesus yang disalib, yang mati. Bab ada tulisan mayat. Di ayat 40-nya juga berkata begini. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah. Nah itu, silakan. Oke, dipersilahkan Gurunda, silakan argumentasi awal untuk siapa yang disalib. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak Pendeta Omo, semangat malam, juga Pendeta HTD dan semua ya, Masya Allah. Teman-teman yang ada di sini ya, saya mengawali dengan ayat suci Al-Quran yang kemudian tidak menginginkan umat Islam mengikuti apa yang diimani oleh saudara-saudara kita Kristen, di mana ajaran Kristen datang ke Nusantara ini kemudian mengajarkan untuk mengimani seorang nabi dan rasul yang diutus kepada Bani Israel yang kita sebut dengan Nabi Isa putra Maryam, dan saudara Kristen sebut dengan sebutan Yesus Kristus. Jadi Islam datang ke Indonesia mengajarkan bahwa memang datang sosok nabi kepada Bani Israel dengan berbagai macam mukjizat di tengah-tengah mereka. Kemudian dia ditolak oleh karena tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Kemudian Bani Israel tidak inginkan. Tetapi kedatangan daripada Nabi Isa kemudian itu membenarkan kitab Taurat. Lalu kemudian Allah pencipta langit dan bumi dalam perspektif pemahaman Islam memberikan sebuah hikmat pengajaran, di mana hikmat pengajaran ini berupa petunjuk dan cahaya yang kemudian disebut hikmat Injil. Nabi Isa diberi pengajaran dan mengajak kepada Bani Israel untuk bertakwa kepada Allah. Lalu kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Isa agar memutuskan perkara-perkara yang ada di antara mereka sesuai dengan apa yang diputuskan Allah menurut
kitab atau pengajaran atau ketetapan yang datang kepada Nabi Isa, yaitu mengikuti segala perintah Tuhan yang ada di dalam hukum Taurat dan tidak menggantikannya dengan aturan baru. Nah, setelah kejadian, setelah kehadiran Nabi Isa, beliau memberikan tanda mukjizat, perkara-perkara gaib kepada Bani Israel. Tapi Bani Israel tetap aja ingkar kemudian. Orang Bani Israel ingkar. Mereka kemudian memutuskan perkara untuk membunuh Nabi Isa. Karena penyangkalan mereka kemudian. Mereka menyangkal akan kenabiannya, mereka menyangkal akan apa yang ada pada diri Nabi Isa, dan mereka tidak menginginkan Bani Israel banyak yang beriman kepadanya. Disebabkan kalau banyak yang beriman kepada Nabi Isa, mereka akan semakin dikuasai oleh penjajah pada masa itu. Maka Al-Quran kemudian menarasikan dengan narasi yang sangat baik bahwa Bani Israel sejak saat itu kemudian ingkar kepada Nabi Isa alaihissalam. Keingkarannya inilah melahirkan keadaan mereka membuat tipu daya. Mereka tipu daya, mereka membuat makar demi untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Tapi Allah kemudian membalas tipu daya mereka. Nah, karena umat Islam ini diuntungkan oleh keadaan. Umat Islam diuntungkan oleh keadaan, maksudnya umat Islam memiliki banyak kemudian referensi untuk mengkaji apa yang tertuang di dalam Al-Quran. Misalnya ketika dikatakan orang-orang kafir membuat makar. Nah, data yang dibacakan oleh saudara kita tadi, Bapak Pendeta Omo, di data Matius 26, dinyatakan di data 59-nya, imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya Yesus dapat dihukum mati. Jadi mereka memang melakukan makar. Apa itu? Kesaksian palsu. Disebabkan karena Pilatus tidak menemukan adanya kesalahan pada diri Yesus yang dapat menyebabkan dia dihukum mati. Nah, jadi tidak ada kesalahan yang menyebabkan Yesus bisa dihukum mati. Tetapi imam-imam kepala mahkamah agama memaksakan itu, sehingga mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Al-Quran mengatakan mereka membuat makar. Tapi Allah membalas makar itu, sehingga yang dibunuh ini bukan Nabi Isa. Yang dibunuh ini adalah orang yang kemudian diserupakan menggantikan kedudukan Nabi Isa. Nah, kalau kita melihat bapak-bapak, saudara-saudara, ya, mohon maaf nih, di situ dikatakan di kitab saudara mereka membuat kesaksian palsu demi untuk membunuh Yesus. Berarti pembunuhan ini disebabkan karena kesaksian palsu. Kalau pembunuhan itu terjadi pada Yesus, maka pembunuhan terjadi disebabkan karena kesaksian palsu. Bahkan di Matius 27 nomor 18, Pilatus mengatakan bahwa mereka orang Yahudi, mahkamah agama, orang Farisi, dan juga ahli Taurat, imam kepala dan mahkamah agama, menyerahkan Yesus untuk disalibkan karena dengki. Satu, kesaksian palsu. Kedua, dengki. Ketiga, Yudas berkhianat, dirasuki oleh setan. Di dalam Yohanes 6:70, akulah yang